sama sekali dan tersedot sekaligus. Sua. Perahu Luminglu dalam gelombang besar, dengan arus, langsung terlempar keluar. Segera, bagian itu berakhir. Namun, di ujung lorong, ada saluran yang lebih besar. Saluran tempat Luminggang berada hanyalah anak sungai. Dua saluran bertemu satu sama lain. Luming terlempar langsung ke lorong yang lebih besar. Huhuhuhu. Bagian yang lebih besar berdiameter setidaknya beberapa kilometer, dipenuhi angin tak berujung, bertiup ke satu arah. Karena angin kencang yang menggerakkan aliran udara sehingga memiliki daya tarik yang menakutkan. Angin tajam bertiup di tubuh Lu. Luming dengan cepat menggunakan kekuatan dominasi dan menyebar ke seluruh tubuhnya untuk menahan serangan angin kencang. Siulan. Angin kencang melolong, dan Luming terbawa angin kencang, dan pergi ke depan lorong dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mata, dia terbang ratusan mil. Tidak, itu tidak bisa dibawa sepanjang waktu. Hati Luming berubah dengan cepat dan berlari menuju sisi lorong. Sisi lorong penuh dengan lubang dan batu cekung. Ketika Luming mendekati sisi lorong, Luming mengambil batu yang terangkat dan akhirnya menstabilkan sosoknya. Di kedalaman gua, ada lorong badai. Kemana arahnya? Luming berpikir. Benarkah inti gua, jauh di dalam lorong, harus melewati lorong badai untuk sampai ke inti gua? Sangat mungkin. Banyak pria kuat akan memasang susunan atau jebakan di sekitar gua mereka untuk memblokir yang lain. Jalur badai ini mungkin dibangun oleh pemilik gua. Pergilah ke sisi lorong dan masuk dan lihatlah. Luming membuat keputusan dan datang ke sini. Dia tidak mau menyerah. Segera, Luming di sepanjang sisi saluran, memanjat bebatuan yang terangkat itu, perlahan menuju kedalaman saluran. Namun, Luming menemukan bahwa semakin dekat dia ke saluran, semakin kuat anginnya. Perlawanan Luming terhadap badai itu sangat melelahkan. Sesekali, Luming akan berhenti untuk beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Dengan cara ini, Luming telah berjalan selama 3 hari, masih belum sampai akhir perjalanan. Bagian ini, seolah tak ada habisnya, tidak ada habisnya. Mengaum. Saat ini, Luming mendengar raungan binatang buas. Mengaum, ada apa? Apakah ada hewan liar atau hewan dewa di sini? Luming terlihat bingung, tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba membelalak. Sebab, dia melihat seekor binatang buas yang sangat besar, terbang di tengah badai, terbang menuju daratan. Ini adalah binatang buas yang aneh, tubuhnya seperti goshawk, ditutupi bulu biru, tetapi kepalanya adalah kepala singa. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat tubuh burung kepala singa. Hewan liar semacam ini, sama sekali tidak takut pada angin kencang itu, terbang melawan angin dengan sayapnya yang berkibar, dan matanya seperti listrik, menyapu ke arah daratan. Sua, sua. Sayapnya mengepak beberapa kali, terbang menuju Luming dengan kecepatan tinggi, cakar di udara mencengkeram Luming, kekuatannya menderu, tajam, sangat mengerikan. Mata Luming dingin, dia meraih batu di satu tangan dan senjata meteor di tangan lainnya. Dia menusuk keluar. Kapan? Bintang jatuh menusuk cakar lawan, dan suara emas dan besi berhembus. Binatang buas berbadan elang berkepala singa ditembak dan terbang keluar, tetapi senjata panjang Luming juga bergetar hebat, yang membuat lengan Luming mati rasa. Kekuatan yang mengerikan. Hati Luming sangat menginspirasi, tidak berani gegabah. Mengaum. Begitu Sphinx mundur, sayapnya terbuka dan tubuhnya stabil. Matanya menjadi lebih dingin. Kipas sayap, bentuk tubuh seperti angin kencang, bergegas ke Luming, sayap seperti pisau, dipotong ke Luming. Wah, wah, wah. Luming memegang tombak di satu tangan dan menusuk banyak tombak untuk bertarung dengan elang berkepala singa. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung puluhan kali. Pada akhirnya, Luming menembak dan menusuk perut bagian bawah Sphinx. Dengan raungan, Sphinx mundur dengan liar dan menjatuhkan bulu ke seluruh langit. Itu digulung oleh badai dan menghilang di ujung lorong. Mengaum, mengaum. Sphinx sangat marah, mengaum dan sayapnya berkibar. Sua, sua. Serangkaian bila angin terbentuk, yang lebih tajam dari artefak biasa, dan membunuh Luming. Tidak baik. Tanpa ragu, Luming memicu kekuatan ganda dari formula pertempuran. Sekarang, Luming memicu hampir 2 kali, yang berhasil memicu kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran. Memicu kekuatan tempur ganda, sangat meningkatkan kekuatan. Saat tombak bergetar, ia menusuk ratusan tombak, dan mengalahkan bila angin itu satu persatu. Pada saat yang sama, tombak itu menyapu angin dan menyapu Griffin. Serangan Luming, awalnya cepat, lebih cepat mengikuti angin. Griffin ingin menghindar, tapi sudah terlambat untuk terkena senjata panjang. Menyentuh Sphinx, itu akan meledak. Yang mengejutkan Luming, setelah Sphinx meledak dan terbelah, tidak ada setetes darah pun, yang langsung berubah menjadi energi dan menghilang. Salah, bukan makhluk nyata.
Lu Ming juga tertegun. Apakah ini hasil dari formasi? Namun, Sphinx semacam ini terlalu nyata. Ini tidak berbeda dari yang asli. Lu Ming tidak mengenalinya sekarang. Setelah membunuh Sphinx, Lu Ming terus bergerak ke samping. Namun, kali ini tidak jauh di depan, dan beberapa lolongan terdengar. Kemudian, Lu Ming melihat binatang berbadan elang berkepala singa itu lagi. Terlebih lagi, kali ini tidak hanya satu, melainkan tiga. Begitu mereka melihat Lu Ming, tiga binatang elang berkepala singa datang untuk membunuh Lu Ming. Kalau begitu bertarung. Mata Lu Ming dingin, mengacungkan senjata panjang, bertarung dengan tiga elang Sphinx. Kali ini, ada ratusan gerakan. Di saluran badai ini, Lu Ming harus menahan angin kencang, sehingga sulit untuk memberikan permainan penuh dengan kekuatan penuhnya. Namun, Sphinx itu seperti ikan di dalam air, yang dapat memainkan kekuatannya secara penuh. Oleh karena itu, meskipun level elang berkepala singa tidak tinggi, Lu Ming masih berusaha keras untuk membunuh pihak lain. Dalam lingkungan seperti ini, bagus untuk mengasah diri sendiri. Lu Ming tersenyum. Dalam kesulitan seperti itu, Lu Ming, bersama dengan kepala singa dan tubuh elang, harus berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan kekuatan dan taktiknya yang mendominasi secara maksimal. Setelah bertengkar barusan, Lu Ming merasa bahwa dia memiliki pemahaman tentang master dan kode perang. Meski tidak banyak, ini jauh lebih cepat daripada kerja keras yang membosankan. Setelah itu, Lu Ming menemukan sebuah batu besar yang menonjol. Dengan batu karang ini, dia menstabilkan dirinya dan memulihkan pekerjaannya. Setiap kali kamu menggunakan kekuatan ganda dari formula perang, kamu harus beristirahat dan memulihkannya. Tidak mungkin untuk menggunakannya terus-menerus. Setelah beberapa jam, Lu Ming pulih sepenuhnya, dan kemudian terus masuk jauh ke dalam lorong, tetapi tidak pergi jauh. Beberapa Sphinx lainnya muncul untuk bertarung dengan Lu Ming. Setelah bertarung selama ratusan gerakan, dia membunuh monster berbadan elang berkepala singa. Lu Ming lebih memahami cara dominasi dan formula kata-kata perang. Subscribe Penatua. Dengan cara ini, Lu Ming melanjutkan dan berjuang sepanjang jalan, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. 3 bulan kemudian, bagian itu masih belum berakhir. Ada 2 alasan utama untuk ini. Pertama, bagian ini terlalu panjang. Alasan kedua adalah Lu Ming bergerak maju dengan sangat lambat, karena setiap kali dia bergerak maju untuk jarak tertentu, dia harus menghadapi hewan berbadan elang berkepala singa untuk menghentikannya. Dengan cara ini, dia secara alami akan melambat. Bahkan, sekali, Lu Ming bertemu lebih dari selusin griffin dan elang, tetapi Lu Ming sama sekali bukan tandingannya dan harus mundur melawan angin. Untungnya, binatang berbadan elang berkepala singa jenis ini, tampaknya memiliki wilayahnya sendiri. Lu Ming mundur ke daerah tertentu, pihak lain tidak akan mengejar. Lu Ming terus bertarung dengan Sphinx. Setelah 3 bulan, Master Aola Yuan Luo dan sekelompok ahli Aola Yuan Luo akhirnya memecahkan susunan gerbang luar. Klik. Saat gerbang dibuka, Tuan dari Aola Yuan Luo bergegas masuk ke gerbang dengan penuh semangat. Mereka berfantasi bahwa ada banyak harta menunggu mereka. Tapi segera, itu seperti baskom berisi air dingin, menuangkannya ke atas mereka. Tidak apa-apa. Mereka mencari di setiap sudut, kosong, tidak ada. Wajah Yuan Luo Holor, suram. Secara alami, mereka juga mencari saluran yang telah dimasuki Lu Ming sebelumnya, tetapi celah tersebut telah diblokir oleh bola. Mereka hanya menyapu secara acak dan tentu saja tidak menemukannya. Segera mereka mencapai kedalaman dan diblokir oleh gerbang kedua. Tuan Kuil, masih ada pintu. Mungkin area tempat kita berada tepat di luar gua, jadi tidak ada harta karun. Melalui pintu ini, mungkin kita bisa mendapat kesempatan. Kuil Yuan Luo Tai sang tetua jalan Ceruk Mo. Ya, harta karun. Itu pasti tersembunyi di dalamnya. Selama kita mendobrak gerbang ini, kita pasti akan mendapatkan harta karun itu. Orang lain di Aula Yuan Luo juga membuka mulut. Tuan Aula Yuan Luo terlihat sedikit lebih baik dan berkata, "Baiklah, mari kita bekerja sama untuk mendobrak gerbang ini dan mendapatkan harta karun itu. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih banyak." Yang lain berterima kasih, lalu mereka bergabung untuk membombardir gerbang. Namun, begitu mereka bergerak, wajah mereka tidak tampan. Karena kekuatan susunan gerbang ini jauh lebih kuat daripada gerbang pertama. Pintu pertama, butuh beberapa bulan untuk dibuka. Pintu ini, aku khawatir, akan memakan waktu lebih lama. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menggigit gigi dan membombardir. Namun di langit di atas pasukan surgawi, Fazu dan Fu Heng terus bermain catur. Apa yang mereka mainkan bukanlah catur sungguhan, tetapi mengandung kultivasi dan kebijaksanaan. Setiap gerakan adalah kontes antara 2 orang, yang membutuhkan waktu lama. Mereka masih bermain catur dengan sekuat tenaga. Namun di jalur badai, Lu Ming masih perlahan bergerak maju, dengan tangan berbadan astris-astris kepala elang berkepala singa.
Dengan cara ini, Luming memasuki jalur badai selama 8 bulan terakhir. Setelah 8 bulan pertempuran terus-menerus, Luming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek. Luming merasa kultivasinya telah mencapai batas Kaisar Bintang 5 dan dapat ditembus. Aku telah berjuang dan mengasah di sini, dan pencapaian aku memang meningkat sangat cepat. Luming menghela nafas. Jika dia berlatih langkah demi langkah di luar, bahkan di lingkungan yang baik seperti alam semesta, Luming akan membutuhkan setidaknya 5 tahun untuk menerobos. Ini masih di bawah premis bahwa potret Jing Yu selalu dipahami. Tapi di sini, kurang dari setahun kemudian, Luming merasa seperti sebuah terobosan. Jika kamu ingin menemukan tempat yang lebih baik untuk menerobos, kamu bisa melihat beberapa lubang di sepanjang jalan. Kamu bisa menerobos lubang itu. Luming merenung. Dinding di sini tidak rata, dan seringkali terdapat beberapa lubang, seperti gua dangkal, yang merupakan tempat persembunyian yang baik. Luming terus bergerak. Setelah beberapa pertempuran, Luming akhirnya menemukan sebuah lubang. Memasuki lubang, Luming duduk bersila dan melatih kekuatannya untuk mengatur napas. Setelah beberapa jam, Luming kembali ke kondisi puncak, lalu mengeluarkan setumpuk senjing, dan mulai menerobos. Terobosan ini adalah hasil yang alami, tanpa kesulitan apapun. Beberapa hari kemudian, Luming berhasil melangkah ke Kaisar Bintang 6 dengan biaya mengkonsumsi lebih dari 10.000 keping kristal ilahi. Melangkah ke Kaisar Bintang 6, kekuatan Luming lebih kuat. Namun, semakin banyak keadaan roh virtual, semakin besar jarak di antara mereka masing-masing. Semakin sulit baginya untuk menerobos kerajaan surga dan bertarung lintas level. Jika tidak ada formula kata perang, Luming hanya bisa bersaing dengan 4 tingkat keadaan roh virtual dengan cara mendominasi, dan dia masih berjuang. Setelah terobosan berhasil, Luming terus bergerak maju, bertarung dengan binatang buas berbadan elang berkepala singa, dan mengasah tubuhnya. Dalam sekejap, Luming memasuki jalur badai selama 1 tahun 3 bulan. Pada saat ini, penguasa oleh Yuan Luo dan yang lainnya masih diblokir oleh pintu kedua dan tidak merusak barisan besar. Tuan, ini tidak baik. Pada saat ini, seorang Master oleh Yuan Luo datang untuk melapor. Apa masalahnya? Wajah Tuan Istana Yuan Luo muram bertanya. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia telah berada di sini selama lebih dari setahun, tetapi sekarang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Fu Heng tidak bisa menghentikan Fazu, itu akan menimbulkan banyak masalah. Hall Master, Master Sekte Xiao Yao telah membawa orang ke sini. Laporan dari Master Aola Yuan Luo. Orang tua situ. Tuan Istana Yuan Luo mengatupkan giginya. Kakang, kamu sangat tidak baik. Ada gua untuk yang kuat. Kamu bahkan tidak memberitahuku jika kamu ingin memakannya sendiri. Pada saat ini, suara dingin dan pelan terdengar, sekelompok orang bergegas masuk. Yang pertama adalah pria parubaya kurus, yang merupakan pemimpin Sekte Xiao Yao, Situ Haonan. Kakak Situ telah salah paham dengan aku. Ada arai besar untuk menghentikan aku. Aku ingin memecahkan arai besar dan memberitahu kamu lagi. Tuan Istana Yuan Luo Pisiaoro tidak tertawa. Beritahu aku jika kamu melanggar batas. Sima Haonan mencibir dan berkata, Saudara Kang, bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kami juga bersekutu? Kami bergandengan tangan untuk menangani tentara Zhengtian. Xiao Yaozong, aku telah membantu kamu menahan banyak penguasa tentara Zhengtian, sehingga kamu dapat memiliki kesempatan untuk menempati gua ini. Oleh karena itu, gua ini, aku Xiao Yaozong, juga ingin berbagi. Kakak Kang, apakah kamu punya pendapat? Berapa banyak yang kamu inginkan? Jalan utama Aula Yuan Luo. Setengah, harta di dalam. Kamu dan aku, 1 orang dan setengah. Stu Hosotrot. Setengah. Wajah Tuan Istana Yuan Luo tenggelam dan berkata, Kakak Situ, nafsu makanmu terlalu besar. Terlalu besar, haha. Situ Haonan mencibir dan berkata, jika aku berbalik dan pergi sekarang, aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan setengah dari Dharma saat itu. Kamu. Kepala Istana Yuan Luo terlihat jelek. Semuanya bermanfaat. Oleh Yuan Luo dan Xiao Yaozong bergandengan tangan, tetapi demi kepentingan. Sekarang, 2 orang kuat ada di depan kita, dan hubungan mereka tidak begitu bersahabat. Jika dia menolak untuk melakukan apapun, dia tidak akan meragukannya. Subscribe Penatua. Tuan Istana Yuan Luo tersenyum dan berkata, Saudara Situ, kamu bercanda. Oke, setengah adalah setengah. Tapi susunan besar di sini sangat kuat, dan sulit untuk memecahkannya. Selanjutnya, mari kita dapatkan ahli Xiao Yaozong untuk bertarung bersama. Itu wajar. Situ Haonan tersenyum. Segera, Yuan Luodian dan Xiao Yaozong bergandengan tangan untuk membombardir barisan. Keduanya bergandengan tangan, kecepatannya meningkat pesat, hanya digunakan sebulan, membuka susunan besar, membuka pintu. Pergi. Tuan dari kedua sisi bergegas ke gerbang untuk mencari harta karun.
Tetapi ketika aku masuk, aku bodoh. Bersih. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Mereka datang ke tempat Luming meminum pil. Ada beberapa rak, tapi tidak ada apa-apa di rak itu. Kosong. Wajah Tuan Istana Yuan Luo suram sampai mati, dadanya berfluktuasi, dan dia hampir muntah melankolis. Apakah gua ini kosong, Tuan Gua? Tidak ada yang tersisa. Seharusnya tidak. Ini adalah gua dewa. Menurut akal sehat, meskipun orang-orang ini pergi, beberapa harta berharga akan diambil, tetapi akan selalu ada beberapa hal yang tidak penting tertinggal. Itu tidak penting bagi para dewa, tetapi bagi mereka, itu mungkin harta yang berharga. Tapi bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Cari dengan hati-hati. Tuan Oleh Yuan Luo meraung. Mereka mencari di dalam dan di luar, tetapi mereka tidak dapat menemukan sehelai rambut pun. Akhirnya, mereka sampai ke kedalaman area, di mana ada lorong dan barisan yang sangat kuat. Mungkin ada kedalaman gua, mungkinkah semua harta karun ada di dalamnya? Yuan Luo Holor dan yang lainnya, hati tidak bisa tidak memikirkan ide seperti itu untuk menghibur diri mereka sendiri. Maka tidak mungkin, terus jualan kuli, bombardir barisan besar. Namun, kekuatan susunan besar di sini bahkan lebih menakjubkan. Ini adalah bagian besar yang lebih kuat dari susunan besar sebelumnya. Bahkan jika kamu bergabung dengan Xiao Yaozong yang kuat, aku khawatir akan butuh waktu lama untuk menerobos. Terburu-buru, Luming telah berada di jalur badai selama 2 tahun. Setelah pertempuran terus-menerus, Luming membuat kemajuan pesat. Tanpa disadari, kultivasinya mencapai puncak Kaisar Bintang 6. Luming menemukan lubang lain dan mulai menyerang kerajaan. Akhirnya, dia berhasil menembus alam dan masuk ke Kaisar Bintang 7. Luming akhirnya mencapai puncak 7 bintang. Langkah selanjutnya adalah penyatuan 10.000 yuan. Setelah memadatkan api ilahi, kamu dapat memengaruhi alam dewa perang dan melangkah ke langkah kedua kultivasi. Untuk Luming sekarang, tidak terlalu sulit bagi Luming untuk menyatukan 10.000 yuan. Karena Luming datang ke alam semesta Hong Huang, dunia kecil telah digabungkan dengan alam semesta Hong Huang dan diubah menjadi kekuatan dunia murni dan kekuatan yang mendominasi. Selain itu, dengan peningkatan kultivasi Luming, kekuatan dominasi di tubuhnya menempati proporsi yang semakin meningkat. Sekarang, proporsi kekuatan dominan Luming di tubuhnya telah mencapai 99%, sedangkan kekuatan dunia hanya 1%. Selama semua kekuatan dalam tubuh diubah menjadi kekuatan dominasi, Luming dapat mulai mencoba menyatukan 10.000 yuan dan mengumpulkan api dewa. Perjalanan ke gua ini telah menghemat banyak waktu bagi Luming. Lanjutkan. Setelah terobosan tersebut, Luming terus bergerak di sepanjang saluran. Kali ini, Luming tidak hanya mendengar desingan angin yang mengerikan, tetapi juga suara benturan yang memekakkan telinga. Itu. Luming melanjutkan sebentar dan menemukan bahwa bagian itu telah berakhir. Di ujung saluran, ada beberapa saluran yang berbaur dan menyatu. Setiap saluran penuh dengan angin kencang, dan angin kencang dari beberapa saluran saling bertabrakan dan membuat gemuruh yang menakjubkan. Selain itu, angin kencang dari beberapa saluran menyatu menjadi saluran yang lebih besar, yang membuat angin kencang dari saluran tersebut luar biasa. Luming merasa jika kamu masuk, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama, dan dia akan terkoyak oleh angin. Tampaknya ini adalah akhir dari gua. Aku khawatir aku tidak bisa masuk ke dalam gua. Luming berpikir. Kenapa, ada gua di sini? Tiba-tiba, Luming menemukan gua gelap di sisi tembok. Luming memanjat dinding dan melihat ke gua. Dia menemukan bahwa gua itu gelap dan tak berdasar. Luming belum menemukan gua yang sama. Kemana gua ini mengarah? Luming penasaran dan merenung sejenak, tapi Luming memutuskan untuk melihatnya. Luming Yun memiliki kekuatan untuk mendominasi. Matanya penuh cahaya. Dia juga bisa melihat panorama gua yang gelap. Luming memasuki gua. Tidak ada angin di dalam gua. Luming berjalan menyusuri gua dengan hati-hati dan berjalan ribuan meter ke ujung gua. Kemudian, Luming menemukan bahwa dia datang ke platform besar. Peron itu sangat lebar, dan di satu sisi peron, ada hembusan angin. Luming pergi untuk melihat peron dan menemukan bahwa arah peron adalah jalur badai. Angin kencang di sana sangat mengerikan, yang berkali-kali lebih kuat dari yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Wajah Luming sedikit bermartabat, takut untuk mendekat, jauh dari saluran badai, melihat ke tempat lain di peron. Di sisi lain peron, ada gerbang batu. Luming mendorong pintu dan menemukan itu adalah sebuah lorong. Di kedua sisi lorong, ada beberapa ruangan. Yah, apakah ini kamar tidur? Luming menemukan bahwa ada meja batu dan tempat tidur batu di kamar-kamar ini, tetapi itu sangat umum dan bukan harta karun. Beberapa ruangan berturut-turut adalah meja batu biasa, tempat tidur batu dan sebagainya, yang tidak ada nilainya. Sampai Luming datang ke ruangan terakhir, mata Luming berbinar. Di ruangan ini, ada beberapa rak dengan senjata di atasnya.
Jantung Luming mulai berdetak kencang. Dia mengambil pedang di dekatnya dan memasukkan kekuatan dominasi. Bersenandung. Pedang mulai bersinar, dan nafas yang kuat keluar. Ini adalah artefak inferior tingkat 9. Luming bernafas lebih cepat dan matanya panas. Ini jelas merupakan artefak 9 tingkat. Tahukah kamu, senjata meteor yang dibeli Luming hanyalah artefak tingkat 6, dengan nilai 7.000 kristal dewa. Harga artefak inferior kelas 9 setidaknya harus dinaikkan berkali-kali. Sangat normal untuk menjual 70.000 atau bahkan lebih dari 100.000 kristal. Ada kata-kata di bawah. Luming menemukan bahwa ada tanda kecil di gagang pedang dengan kata-kata di atasnya. Pedang bulan kuno, artefak inferior tingkat ke-9. Ada garis pada tanda itu. Benar saja, 9 langkah lebih rendah dari artefak. Luming tertawa dan segera menyimpannya. Lalu dia melihat senjata lainnya. Kite King Feng, artefak inferior tingkat ke-9. Plat Dao, artefak inferior tingkat ke-8. Luming melihat 6 atau 7 senjata berturut-turut, dan senjata 7 tingkat dengan warna yang sama lebih unggul dari artefak. Rambut, aku rambut. Luming bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, itu benar-benar terjadi. Luming tidak menyangka bahwa setelah melewati jalur badai, akan ada begitu banyak panen. 6 gada pertempuran adalah artefak level 1. Ketika Luming mengambil tongkat panjang dan melihatnya, matanya langsung menjadi cerah. Subscribe Penatua. Di sini, masih ada artefak berukuran sedang. Artefak tingkat menengah adalah yang kuat yang sesuai dengan dewa sejati. Hanya yang kuat di alam roh sejati yang dapat membuat artefak tingkat menengah memainkan perannya yang paling kuat. Mata Luming, lebih berapi-api, akan menyingkirkan tongkat itu, mempercepat untuk melihat. Level ketiga adalah yang terbaik, level kedua adalah level kedua. Setelah beberapa saat, Luming mengumpulkan semua senjata di sini. Sebanyak 33 artefak. Semuanya adalah artefak 7 tingkat yang lebih rendah dan lebih tinggi. Salah satu dari mereka lebih baik daripada senjata bintang jatuh yang dia gunakan sekarang. Di antaranya, ada 20 artefak kelas bawah. Ada 13 artefak dengan kualitas sedang. Bahkan, ada 2 artefak, level tertinggi, mencapai level ke-7, pedang. Berapa banyak kristal ilahi yang bisa kamu jual? Luming benar-benar tak terhitung. Artefak tingkat ini, bahkan jika itu adalah tentara Zhengtian, Aula Yuan Luo dan Xiao Yaozong, tidak dapat mengeluarkannya. Betapa berharganya. Luming tidak tahu berapa nilai 33 artefak itu. Singkatnya, dia melakukannya. Untuk beberapa waktu mendatang, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Murid, kerabat, teman, dan orang-orang dari Liga Naga tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Pistol meteor, kamu bisa mengubahnya. Luming tersenyum. Di antara 33 artefak tersebut, terdapat beberapa tombak. Level tertinggi adalah artefak level keempat. Selain itu, masing-masing ada satu artefak dari urutan ke-8 dan tingkat ke-9. Luming mengambil artefak 9 tingkat lebih rendah dan melambaikannya beberapa kali. Rasanya cukup enak. Setelah mengais semua artefak, Luming berkeliling lagi untuk memastikan tidak ada harta yang tersisa. Ke depan, karena prestasiku, aku tidak bisa masuk. Aku bisa kembali. Luming puas. Dan kemudian melalui gua itu, kembali ke jalur badai itu. Kemudian menyusuri jalan semula, mendaki kembali bebatuan. Kembali melawan angin, itu sangat sulit. Namun, Luming membunuh semua Griffin di jalur badai ini. Ketika mereka kembali, tidak ada Sphinx yang menghentikan mereka. Selain itu, Luming Xiu telah meningkat sedikit, jadi kecepatannya masih sangat cepat. Bahkan jika melawan angin, itu berkali-kali lebih cepat daripada saat datang. Setelah Luming naik kembali untuk jangka waktu tertentu, orang-orang di Xiao Yaozong di Aula Yuan Luo akhirnya membuka susunan saluran, dan mereka bergegas melewati saluran tersebut. Di akhir bagian ini adalah tempat Luming Gang mendapatkan banyak artefak. Kemudian, penguasa istana Yuan Luo, Situaonan dan yang lainnya menemukan bahwa itu masih kosong. Tidak ada apa-apa selain beberapa bangku dan meja batu. Apa yang sedang terjadi? Tuan Aula Yuan Luo meraung dan tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kerja keras, tetapi ternyata tidak ada apa-apa di sini. Jika dia tahu bahwa Lu Mingji sudah naik ke sini lebih dulu, aku khawatir dia akan memuntahkan darah secara langsung. Semuanya sangat jelek, dan kemudian, ketika mereka menemukan bagian dari badai, mereka terlihat lebih buruk. Jalur badai di sini sudah merupakan pertemuan beberapa saluran, yang begitu kuat sehingga bahkan penguasa Aula Yuan Luo pun takut akan pencapaiannya. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Master Gua memblokirnya. Apakah rumah bagian dalam yang sebenarnya berada di kedalaman saluran badai ini? Mereka berspekulasi. Tapi untuk sesaat, mereka ragu-ragu. Umumnya, tempat-tempat seperti itu pasti dibarengi dengan bahaya.
Beberapa hari lagi untuk membuat keputusan. Jalan utama Aula Yuan Luo. Zheng Tianxing, di langit di atas markas Tianjun, Fa Zhu dan Fu Heng bermain catur selama lebih dari 2 tahun. Pada titik ini, itu adalah saat terakhir. Pecahkan untukku. Saat Fa Zhu melambaikan tangannya, sebuah bidak catur besar terbentuk dan jatuh ke arah papan catur. Wajah Fu Heng berubah, lambaian tangan, kekuatan yang kuat, bergegas ke Fa Zhu, tidak membiarkan bidaknya jatuh. Ledakan, ledakan. Keduanya menembak berturut-turut, saling bertarung. Dalam 2 tahun terakhir ini, kami tidak tahu berapa kali kami mengalami konfrontasi seperti itu. Setelah lebih dari 10 gerakan. Ledakan. Lagi pula, bidak catur Fa Zhu masih jatuh di papan catur. Kamu kalah. Fa Zhu menatap Fu Heng. Brother Fa benar-benar luar biasa. Aku mengaguminya. Sebuah permainan catur telah dimainkan dan aku telah memenuhi janji aku. Jangan salahkan aku, Brother Fa, dan pergilah. Dengan lambaian lengan bajunya, Fu Heng naik ke langit, dan kemudian sebuah kapal perang bintang muncul. Dia mengambil kapal perang bintang dan meninggalkan Zheng Tianxing. Bei Xiangxing, begitu Fu Heng pergi, Fa Zhu segera pergi ke susunan transmisi dan pergi ke bintang Beixiang. Setelah tiba di Pulau Qixing, dia segera bergegas ke Nadi Chenjin, di mana dia bertemu dengan orang-orang tentara Zhengtian yang berjarak 100.000 mil dari Pulau Chenjin. Ini dia Tuhan. Puan tentara. Orang-orang dari tentara surga segera memberi hormat kepada Fa Zhu. Dalam 2 tahun terakhir, apa yang terjadi dengan Aula Yuan Luo? Fa Zhu bertanya. Puan tentara, dalam 2 tahun terakhir, Tuan Istana Yuan Luo dan pemimpin Xiao Yaozong semuanya berada di gua yang kuat dan tidak pernah keluar. Telah dilaporkan. Rubah tua dari situ Haonan juga ada di sini. Mata Fa Zhu berkelebat, diperintahkan untuk turun, dengan cara, kamu tunggu aku di sini, aku pergi untuk memeriksa. Setelah mengatakan itu, Fa Zhu berubah menjadi cahaya pelangi dan pergi menuju tambang emas Chen. Itu adalah moto tentara surga. Beritahu Tuan Kuil tentang mereka. Begitu Fa Zhu tiba, orang-orang di Aula Yuan Luo dan Xiao Yaozong segera mengetahui bahwa mereka sedang berjaga-jaga di bawah kepemimpinan beberapa orang kuat di alam dewa sejati, dan kemudian mengirim pesan ke Master Aula Yuan Luo. Pada saat yang sama, Master Aula Yuan Luo, Situ Haonan, menerima berita pada saat yang bersamaan. Fa Ming berani datang sendiri. Aku akan meninggalkannya hari ini. Tuan Aula Yuan Luo, matanya memancarkan cahaya dingin. Butuh waktu bertahun-tahun, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, singkirkan Fa Ming, kita akan membagi wilayah tentara surgawi secara merata. Situ Haonan juga dingin. Mo Lao, kamu bersembunyi dalam kegelapan. Fa Ming mungkin mengira kamu masih menjaga markas. Tunggu sebentar, kakak Situ dan aku akan bertarung dengannya. Kamu akan menyerang Fa Ming secara diam-diam. Tuan Istana Yuan Luo memerintahkan. Bagi Fa Zhu, penguasa Istana Yuan Luo, dia agak takut. Dia dan Mokan adalah kultivasi 4 kali lipat dari Dewa Sejati, sedangkan Fa Zhu hanyalah kultivasi rangkap 3 dari Dewa Sejati. Namun, kekuatan tempur Fa Zhu sangat kuat. Dengan kekuatan satu orang, dia bisa bertarung dengan mereka berdua. Bahkan dengan penambahan Situ Haonan, jika terjadi perang langsung, mereka tidak yakin bisa meninggalkan Fa Zhu. Jika Fa Zhu ingin pergi, mereka tidak bisa menghentikannya. Hanya dengan serangan diam-diam Fa Zhu bisa tertinggal. Jangan khawatir, sesepuh Taisang dari Sekte Xiao Yao juga bersembunyi di dekat urat biji Chenjin. Kalau begitu kamu bisa menyerangku. Kamu harus meninggalkan Fa Ming hari ini. Situ Haonan berkata dengan dingin. Tuan Aula Yuan Luo terpesona dan mendengar seekor rubah tua dalam kegelapan. Situ Haonan ini membiarkan sesepuh Taisang dari Xiao Yaozong bersembunyi di kegelapan, sebagian besar untuk menjaga dari mereka. Nah, hari ini, biarkan Fa Ming kembali dan tidak pernah kembali. Tuan Aula Yuan Luo Shen Lengdao, sekelompok dari mereka, menuju keluar. Subscribe Penatua. Di luar gua, Fa Zhu berdiri dalam kehampaan dan dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang besar. Mempersiapkan. Tuan Yuan Luo dan Xiao Yaozong, yang menjaga bagian luar gua, terlihat sangat bermartabat. Mereka mundur satu persatu, dan menyiapkan barisan besar untuk mempersiapkannya. Nama Fa Zhu terlalu makmur. Seorang pria yang keluar dari 1000 dunia kecil di bawah yurisdiksi kuil Yuan Luo melepaskan diri dari perbudakan Yuan Luo, bangkit melawan surga dan mendirikan pasukan Zhengtian untuk berperang melawan balai Yuan Luo. He Yuan adalah pria yang kuat dan kuat. Di tempat kejadian, meskipun ada 3 keberadaan dewa sejati di Aula Yuan Luo, yang sama dengan kultivasi Fa Zhu, dia pucat dan ketakutan di hadapan Fa Zhu. Dia pernah melihat gerakan Fa Zhu dan membunuh seorang pria kuat yang juga merupakan dewa sejati 3 kali lipat. Dia tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk menghadapi Fa Zhu. Kang Ji, keluar dari sini. Fa Zhu minum dengan dingin dan suaranya menggelegar, yang membuat banyak praktisi yang lemah mundur.
Faming, apakah kamu berlari liar di depan orang-orangku? Di dalam gua, terdengar suara Kang Ji, penguasa istana Yuan Luo. Kemudian, sosok itu melintas, lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari gua. Itu adalah Kang Ji, Situ Haonan dan lainnya. Tentu saja, tidak ada kuil untuk sesepuh Aula Yuan Luo. Mata Kang Ji menyapu dan menemukan bahwa hanya ada Faming, dan cahaya dingin di matanya menjadi lebih kuat. Kang Ji, Chen Jindao, awalnya dimiliki oleh tentara surga, sekarang kamu bisa pergi. Jalan fasa. Hahaha, konyol, konyol. Kang Ji tertawa dan memandang Fazu dengan main-main dan berkata, Faming, kamu benar-benar naif. Kamu telah berada di Star River yang rusuh selama bertahun-tahun, tetapi apakah kamu tidak mengerti kebenarannya? Di Star River yang rusuh, siapa yang telah kekuatan, yang dapat menempati wilayah yang lebih besar dan lebih besar? Mulai sekarang, pulau ini, tidak, seluruh bintang Beixiang, akan menjadi milik Aula Yuan Luo dan Xiao Yaosong. Apakah kamu mengerti? Dalam hal ini, bicaralah dengan kekuatan. Fazu sangat langsung dan melangkah keluar, dan kekuatan ilahi yang besar pecah seperti air pasang. Ledakan. Fazu menekan dengan satu tangan, dan kekuatannya mendidih. Jejak telapak tangan besar jatuh ke arah Kang Ji. Kang Ji tidak berani ceroboh. 4 kekuatan dari keadaan Tuhan yang sebenarnya pecah sepenuhnya. Di tangannya, sebuah pedang muncul. Cahaya pedang naik ke langit dan memotong telapak tangan Fazu. Ledakan. Roh yang kuat membubung ke langit, dan kekuatan ilahi bertabrakan, menghasilkan gelombang ledakan, yang menyebar ke segala arah. Tidak, hentikan. Di Aula Yuan Luo, orang-orang kuat di alam Dewa Sekte Xiao Yao yang sebenarnya membuat serangkaian pertahanan di depan mereka untuk menahan gelombang kejut, tetapi mereka masih didorong bola-balik oleh gelombang kejut. Beberapa kultivasi yang lemah, langsung memuntahkan darah, wajah pucat, jika ada pertahanan kuat dewa yang nyata, yang lemah, aku khawatir gelombang kejut akan membunuh. Ada kesenjangan besar antara keadaan virtual dan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, lampu pisau dan cetakan telapak tangan runtuh, dan sosok mundur berturut-turut, tapi Kang Ji yang mundur. Kultivasinya jelas 4 kali lipat dari dewa sejati, 1 lebih tinggi dari Fazu, tetapi dia tertinggal dalam pertempuran pertama. Kang Ji, kekuatan bertarungmu tidak bagus. Fazu membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, mendesak kekuatan ilahi, lalu jatuh dengan satu tangan. Teknik pedang matahari berkobar. Kang Ji banyak minum, dan cahaya pedang meledak pada senjata ajaib tingkat keempat, yang menyilaukan seperti putaran matahari. Kemudian, dia memotong dengan pisau, cahaya pisau yang menyala-nyala, dan memotong cetakan telapak tangan Fazu. Kang Ji, tunjukkan keahlian sulapmu. Faming, bawa aku. Master Sekte Xiao Yao, Situ Haonan juga mulai. Tubuhnya bergerak seperti bayangan sekilas, mencapai titik ekstrim dan bergegas menuju Fazu. Pada saat yang sama, pedang lembut muncul di tangannya. Cahaya pedang itu seperti ular berbisa, yang menusuk kunci Fazu. Ini juga trik yang mengerikan. Kang Ji dan Situ Haonan sama-sama menggunakan keterampilan sihir mereka. Wajah Fazu akhirnya menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Di tangannya, ada juga pedang tempur yang panjangnya 2 meter. Sua. Fazu memotong pedangnya dengan satu pedang, dan cahaya pedangnya menembus udara dan meledak. Ledakan, ledakan. 2 raungan sengit, Fazu memblokir serangan Kang Ji dan Situ Haonan. Faming, jika kamu berani datang sendiri hari ini, tinggallah selamanya. Kang Ji terus-menerus mendesak kekuatan sihir dan menggunakan keterampilan sihirnya secara ekstrim. Kekuatannya sangat mengerikan, dan dia melancarkan serangan di depan. Pada saat yang sama, sosok Situ Haonan berkedip, dan dia berenang dengan kecepatan yang sangat cepat, mengambil kesempatan untuk menyerang kelemahan Fazu. Dengan kerjasama keduanya, kekuatan meningkat tajam. Fazu memusatkan pikirannya untuk melawannya. Dia bertarung dengan 2 orang dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya akan bertarung di laut, menimbulkan gelombang besar, lalu bertarung di udara. Dalam sekejap mata, ketiga orang itu memainkan lebih dari 100 gerakan, dan sulit untuk menang atau kalah. Saat ini, ketiganya bertarung ke laut. Wah! Tiba-tiba, laut bergulung, dan cahaya kehancuran yang mengerikan keluar dari laut dan membunuh Fazu. Mau ceruk. Fazu meraung. Haha, Faming, mati. Kang Ji tertawa dan meluncurkan serangan kekerasan. Situ Haonan juga menyerang dengan seluruh kekuatannya, bekerja sama dengan serangan diam-diam Mokan. Melihat Fazu hendak dipukul, tiba-tiba, cahaya pedang di tubuhnya melonjak, dan cahaya pedang meledak, menembak ke seluruh langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Kang Ji, Situ Haonan, serangan ceruk mau diblokir oleh cahaya pedang di seluruh langit. Sua, sua. Kang Ji, Situ Haonan, ceruk mau mundur, berdiri di udara, dan menatap Fazu dengan kaget. Faming, kamu, keahlian sihirmu, apakah kamu sudah mencapai level ketiga?
Kang Ji meraung, kaget. Keahlian sihir, tentu saja, adalah metode serangan dari alam roh bela diri. Itu dapat membawa kekuatan-kekuatan ilahi ke dalam permainan penuh dan meledakkan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah arti yang sama dengan seni bela diri. Menurut kekuatan dan tingkat misteri yang berbeda, keterampilan sihir juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Namun, pembagian sihir sepenuhnya terkait dengan tingkat misterinya. Misalnya, hanya ada satu keterampilan sihir. Bahkan jika kultivasi mencapai puncaknya, hanya ada satu keterampilan. Itu adalah salah satu keterampilan sihir. Ada dua jenis keterampilan sihir, yaitu keterampilan sihir ganda. Kekuatan sihir ganda lebih kuat dan lebih mengerikan dari satu. Ada tiga jenis keterampilan sihir, yang merupakan keterampilan rangkap tiga. Semakin banyak keterampilan sihir yang kamu miliki, semakin besar potensinya dan semakin tinggi nilainya. Tentu saja, kultivasi keterampilan sihir sangat mendalam dan rumit. Jika kamu memilikinya, kamu mungkin tidak dapat berlatih ke level tertinggi. Misalnya, seseorang memiliki bakat terbatas dan memiliki keterampilan sihir 3 kali lipat, tetapi dia hanya dapat mengembangkan satu. Kekuatannya tidak berbeda dengan satu skill sihir. Semakin tinggi kedalamannya, semakin banyak multiplisitasnya. Ada 4, 5, 6, bahkan 9 dan 10. Jika kamu ingin melatih keterampilan sihir, ambang terendah adalah mencapai puncak keadaan roh virtual, karena menggunakan tingkat dewa sangat menghabiskan kekuatan dewa. Tanpa divine power yang kuat, itu tidak dapat didukung sama sekali. Kang Ji dan Situ Haonan semuanya memiliki keterampilan sihir rangkap 3, tetapi mereka hanya berlatih yang kedua. Fazu juga memiliki keterampilan sihir 3 kali lipat, tetapi telah berkembang menjadi yang ketiga. Subscribe Penatua. Tahukah kamu, Fazu hanyalah kultivasi rangkap 3 dari dewa sejati, tetapi dia telah mengembangkan keterampilan sihir ke tingkat ketiga. Pemahaman seperti ini sangat buruk. Singkirkan itu. Kang Ji meraung di dalam hatinya. Fazu sangat mengerikan sehingga jika dia menembus 4 tingkat alam dewa yang sebenarnya, itu akan baik-baik saja. Bahkan jika kamu melatih keterampilan sihirmu ke tingkat ketiga, kamu akan mati hari ini. Kang Ji meraung dan membunuh Fazu. Pada saat yang sama, Situ Haonan dan Mokan juga membunuh Fazu, dan semua orang memberikan keterampilan sihir mereka sepenuhnya. Sajak pedang patah. Pedang Fazu ditusuk terus-menerus, dengan lebih dari selusin lampu pedang menusuk Kang Ji, Situ Haonan dan Mokan. Ini adalah skill sihir Fazu yang telah dikembangkan ke level ketiga. Ini sangat kuat dan terus bertabrakan dengan serangan Kang Ji dan lainnya. Di udara, kicroboh, tubuh Fazu tiba-tiba mundur. Namun, dia masih memblokir serangan Kang Ji dan yang lainnya, hanya sedikit tertinggal. Bunuh-bunuh. Kang Ji terkejut. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka tidak bisa memenangkan Fazu. Bukan berarti dia dan Mokan bukan lawan Fazu dengan absennya Situ Haonan. Kita harus menyingkirkan Fazu, atau dia akan kesulitan tidur dan makan. Ini juga merupakan ide dari Situ Haonan. Kekuatan Xiao Yaozong mirip dengan Aola Yuan Luo. Ketiga pria itu membunuh Fazu lagi, dan pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan. Paksa dia dekat pulau. Selama perang, Situ Haonan menyampaikan pesan kepada Kang Ji dan Mokan. Mata Kang Ji memancarkan warna ganas, dan serangan ganas terus meledak, memaksa Fazu menuju Pulau Chenjin. Di Pulau Chenjin, orang-orang di Aula Yuan Luo dan Xiao Yaozong semuanya mundur jauh dan tidak berani tinggal di sana. Perlahan, medan perang beberapa orang pindah ke Pulau Chenjin. Wah! Tiba-tiba, cahaya pedang meledak dari tempat rahasia di Pulau Chenjin. Cahaya pedang itu terang dan tajam, dan kekuatannya sangat menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari Situ Haonan. Kamu. Fazu kaget. Dia tahu bahwa dia disergap, dan pihak lain memiliki orang-orang kuat yang menunggu untuk membunuhnya. Jangan memikirkannya. Dia juga tahu bahwa dia adalah sesepuh tertinggi dari Sekte Xiao Yao, eksistensi 4 kali lipat dari alam dewa sejati. Fazu berusaha menghindar, namun 3 orang Kang Ji melancarkan serangan sengit, sehingga Fazu tidak bisa benar-benar menghindar. Puff! Lagi pula, Fazu tidak sepenuhnya menghindarinya. Cahaya pedang melintasi dadanya dan hampir menebasnya. Pergilah. Fazu meraung. Dalam sekejap, ratusan lampu pedang meledak, memaksa Kang Ji dan yang lainnya mundur. Sosok itu melintas, 4 orang Kang Ji mengepung Fazu. Ini sangat bagus. Aku tidak menyangka yang terkuat dari 2 kekuatanmu telah tiba. Fazu sedikit pucat. Hanya bergerak, meskipun dia menghindari kuncinya, tetapi masih mengalami beberapa cedera, kekuatannya melemah beberapa poin. Faming, hari ini, akhirmu telah hancur, hanya dunia kecil semut mol, lagi pula, sulit untuk melawan cuaca. Kang Ji berkata dengan dingin. Hahaha, bagaimana dengan dunia Xiaoqian? Apakah kamu terlihat mulia ketika kamu lahir di dunia kelaparan?
Ini konyol. Jika kamu bertarung sendirian, kamu tidak akan menjadi apa-apa selain ayam dan anjing lokal. Fazu mencibir, penuh cibiran. Keempat pria Kangji murung. Memang, dalam perang sendirian, tidak satupun dari mereka yang menjadi lawan Fazu. Padahal, prestasi mereka lebih tinggi. Aku hanya akan memamerkan kata-kataku. Jika kamu berhasil atau kalah dari musuh, Fa Ming akan mengirimmu ke jalanmu. Kangji tidak lagi berbicara omong kosong, dan tubuhnya meledak ke arah Fazu. Pada saat yang sama, ketiga pria dari situ Haonan juga melancarkan serangan. Sebelum Fazu, satu orang melawan tiga orang, semuanya dikalahkan sedikit. Saat ini, saat terluka, satu orang melawan empat orang, belum lagi lawannya. Begitu dia bertarung, dia jatuh melawan arah angin. Ini adalah akhir dari pasukan surga. Di masa depan, wilayah tentara Zhengtian akan menjadi milik kedua keluarga kita. Tidak jauh dari situ, orang-orang di aula Yuan Luo dan Xiao Yaozong sangat bersemangat memikirkannya. Ledakan, ledakan. Kelima Fazu bertarung dengan sengit, dan Fazu benar-benar kalah, jadi dia hanya bisa menahannya sekuat tenaga, dan tidak bisa melawan balik. Menyentuh. Setelah beberapa lusin gerakan, tubuh Fazu terhempas dan menghantam Pulau Chenjin dengan keras. Ledakan. Asap dan debu memenuhi langit, langit penuh dengan biji emas tua beterbangan, pulau, ada lubang besar. Saat ini, Lu Ming telah melewati jalur badai dan kembali ke jalur Chenjin. Dia berjalan di sepanjang saluran vena yang digali oleh bola sebelumnya dan keluar dari Pulau Chenjin. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia baru setengah jalan, ada raungan yang luar biasa dari atas, dan kemudian dia merasakan seluruh pulau berguncang, dan kemudian kekuatan yang mengerikan mengalir ke arahnya di sepanjang pembuluh darah di atas. Tidak bagus. Lu Ming mundur dengan liar, dan kemudian urat biji di area ini terus meledak. Lu Ming diangkat dengan paksa. Fazu berbaring di lubang yang dalam di pulau itu, meludahkan darah. Pukulan ini membuat lukanya semakin parah. Sua. Fazu berhasil menstabilkan lukanya dan bergegas keluar dari lubang. Nafas empat orang Kangji dengan kuat mengunci Fazu dan membiarkannya mengelilinginya di tengah. Ya. Tiba-tiba, Kangji dan yang lainnya tercengang karena merasa ada kehidupan di tumpukan puing. Menyentuh. Kemudian, sepasang batu itu meledak dan sesosok tubuh meledak. Sosok ini, tentu saja, adalah Lu Ming. Nes, apa yang terjadi? Lu Ming terdiam dan pulang. Dia melewati urat biji Chenjin, dan juga menderita bencana. Saat matanya menyapu Kangji dan yang lainnya, jantungnya berdebar sesaat. Jalan rahasia itu tidak bagus. Napas Kangji dan yang lainnya terlalu mengerikan. Menurut pendapat Lu Ming, itu hampir tak terduga. Lu Ming, kenapa kamu? Saat ini, Fazu juga melihat Lu Ming. Dia terkejut, sosoknya melintas dan dia muncul di sampingnya. Fazu. Di dalam hatinya, Lu Yizu melihat Fexi. Ternyata itu adalah semut mol dari tentara Zhengtian. Merupakan berkahmu memiliki hantu kecil yang dikuburkan bersamamu. Kangji berbicara dengan dingin, warna ganas di matanya menjadi semakin tebal. Kangji, penguasa kuil Yuan Luo. Lu Ming bergerak di dalam hatinya dan mengalihkan pikirannya ke dalam benaknya. Dia mungkin tahu apa yang terjadi. Fazu dikepung. Jangan khawatir, Fa Ming. Setelah kamu mati, aku akan mengirim orang-orang dari pasukan Zhengtian untuk menemanimu. Situ Haonan juga berbicara dengan dingin. Keempatnya secara bertahap mendekati Fazu, siap meluncurkan petir untuk membunuh Fazu. Tuan, pedang ini untukmu. Saat ini, Lu Ming mengeluarkan pedang dan menyerahkannya kepada Fazu. Pedang ini adalah salah satu dari dua artefak 7 tingkat yang didapat Lu Ming dari gua. Ini. Begitu melihat pedang tersebut, Fazu langsung melihatnya dengan ekspresi kaget. Namun, dia tidak ragu untuk mengambilnya secara langsung dan menyemprotkan seteguk darah ke pedang itu. Sekarang tidak ada waktu untuk menyempurnakannya, tetapi jika kamu mengorbankannya dengan darah, kamu dapat menghancurkan kekuatan pedang perang untuk sementara dan mengendalikannya dengan bebas. Bersenandung. Pedang bergetar, dan pedang Qin naik ke langit. Subscribe Penatua. Itu, artefak tingkat ke-7. Kangji, Situ Haonan, Mokan dan lainnya, mata mereka melebar, menunjukkan ekspresi kaget dan keserakahan yang dalam. Membunuh. Fazu banyak minum dan menunjukkan rahasia mematahkan pedang. Cahaya pedang itu terang dan tebal seperti kolom. Dia membunuh Kangji dan yang lainnya. Ayo pergi. Kangji dan yang lainnya juga meluncurkan 4 serangan mengerikan ke Fazu. Ledakan, ledakan. Raungan sengit terdengar, dan Fazu mundur beberapa langkah. Namun, serangan Kangji dan lainnya diblokir oleh Fazu. Itu hanya posisi yang lemah, dan itu hanya underdog. Ini benar-benar artefak 7 tingkat. Sialan, bocah itu, bagaimana dia bisa memiliki 7 tingkat artefak berkualitas tinggi? Bocah ini, pasti ada petualangan.
Kang Ji, Si Tu Haonan dan yang lainnya meraung. Namun, mereka tidak curiga bahwa Lu Ming mendapatkan artefak dari gua ini. Karena pintu gerbang gua terlalu sulit untuk dibuka, banyak dari mereka yang harus menghabiskan banyak waktu untuk membukanya. Bagaimana bisa dipatahkan hanya dengan satu Lu Ming? Apalagi di dalam gua, mereka sudah mencari, tidak ada pintu masuk lain. Mereka hanya mengira Lu Ming adalah petualangan dari tempat lain. Lu Ming, ikuti aku dengan cermat. Jalan fasa. Lu Ming mengangguk dan mengikuti Fazu dengan cermat. Lihat siapa yang bisa menghentikanku. Rambut panjang Fazu berkibar, pedang seperti orang gila, menuju ke arah Kang Ji. Hentikan dia. Kang Ji meraung dan membunuh Fazu. Si Tu Haonan dan yang lainnya juga melancarkan serangan. Namun, Fazu memanipulasi artefak tingkat menengah ketujuh, dan kekuatan tempurnya melonjak. Dia tidak takut untuk bergandengan tangan dengan Kang Ji. Kedua belah pihak terus menyerang dan bertarung selama puluhan jurus dalam sekejap, namun Fazu hanya sedikit kalah. Menyentuh. Akhirnya, Fazu mengalahkan Kang Ji dan keluar dari pengepungan bersama Lu Ming. Aku tidak akan menemanimu hari ini. Jika kamu ingin bertarung, kita akan bertarung di lain hari. Dengan Lu Ming, Fazu terbang ke kejauhan, dan suaranya terdengar dari jauh. Sialan, sial. Kang Ji meraung dengan keganasan di wajahnya. Kesempatan bagus hari ini benar-benar dilarikan oleh Fazu. Terlebih lagi, Fazu juga mendapatkan artefak tingkat menengah 7 tingkat, yang sangat meningkatkan kekuatan bertarung mereka, yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Apa yang harus dilakukan? Si Tu Haonan tampak jelek. Mereka tidak mengejarnya. Mereka tahu bahwa meskipun mereka mengejar, mereka tidak dapat membunuh Fazu. Jika Fazu bekerja keras, meskipun mereka dapat membunuh Fazu, setidaknya dua dari mereka akan jatuh. Tak satu pun dari mereka ingin mati. Aliansi, kita harus bersatu, aliansi yang sebenarnya, jika tidak, kita akan dikalahkan oleh masing-masing Fazu. Kang Ji menggertakkan giginya. Bagus. Si Tu Haonan segera mengangguk. Dalam situasi saat ini, tak satu pun dari mereka adalah lawan dari Fazu. Kita harus benar-benar bergandengan tangan dan saling mendukung ketika ada situasi. Hanya dengan cara ini kita bisa bersaing dengan Fazu. Terlebih lagi, kita harus membuka gua ini secepat mungkin. Selama kita mendapatkan harta di dalamnya, kita tidak akan takut pada Fazu. Jalan Kang Ji. Bagus, sekarang. Setelah mengatakan itu, mereka segera kembali ke gua dan berencana mengambil risiko dan mencoba memasuki jalur badai. Dengan Lu Ming, Fazu terbang puluhan ribu mil jauhnya dan berhenti. Puff. Fazu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Lu Ming khawatir. Tidak apa-apa, bernafas saja. Kang Ji, mereka seharusnya tidak berani datang. Ayo istirahat lagi. Fazu berkata, ambil pil penyembuh, telan, dan mulai sembuh. Cedera Fazu tidak terlalu serius. Segera setelah itu, wajah Fazu jauh lebih baik. Lu Ming, kali ini, terima kasih, artefak ini, kembalikan padamu. Fazu tersenyum dan mengeluarkan artefak 7 tingkat dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Tuan, kamu harus menyimpan artefak ini dulu. Lu Ming tersenyum dan tidak mengangkatnya. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Artefak 7 tingkat terlalu mahal. Bagaimana aku bisa menerimanya? Fazu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia, Kang Ji dan Si Tu Haonan tidak memiliki artefak tingkat ke-7, tingkat ke-4 digunakan sebelumnya. Tuan, aku akan meminjamkan kamu artefak ini terlebih dahulu. Aku akan menyimpannya, dan itu tidak akan berperan. Hanya jika kamu memegangnya, kami dapat melawan Kang Ji. Lu Mingdao. Sekarang, kedua sisi oleh Yuan Luo dan Xiao Yaozong telah bergandengan tangan, dan pasukan surgawi sendirian dan tidak berdaya. Jika Fazu tidak memiliki artefak berukuran sedang 7 tingkat, dia mungkin bukan lawan dari pihak lain. Hanya dengan artefak ini kita bisa saling bertarung dan membuat yang lain takut. Oke, aku akan mengambilnya dulu, dan kemudian aku akan mengembalikannya kepada kamu ketika kamu meningkatkan kultivasi kamu. Fazu sedikit merenung, jadi dia tidak menolak. Dia juga mengerti bahwa Lu Ming benar. Jika dia tidak memiliki artefak tingkat ke-7, jika Kang Ji dan Si Tu Haonan bergandengan tangan untuk menghadapinya, dia akan benar-benar dikalahkan. Setelah menyingkirkan pedangnya, Fazu dan Lu Ming bergabung dengan pasukan Zentian lainnya. Fazu, bagaimana situasinya? Apakah kita ingin membunuhnya? Dua orang kuat itu tidak bisa ditempati oleh orang-orang di Aula Yuan Luo. Orang-orang dari tentara surga, satu demi satu. Tidak ada salahnya, bagaimana Yuan Luodian dan Xiao Yaozong ingin menduduki gua orang kuat ini. Pertama kembali ke tentara Zentian dan sebarkan fakta bahwa ada gua orang kuat di sini. Jalan fasa. Pendapat tinggi junta, karena kita tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak ingin memonopoli. Hahaha. Setelah itu,
Mereka kembali ke Pulau Bintang 7 dan kembali ke pasukan surgawi melalui susunan transmisi Pulau Bintang 7. Dan kemudian mereka mulai menyebarkan berita. Segera, dengan kecepatan badai, cerita tentang keberadaan Gua Dewa di Bintang Beishang menyebar di Sungai Bintang yang bergolak dan menyebar ke telinga kekuatan besar dan kecil. Apa, itu Gua Dewa? Sangat jarang di Gua Tianshan di Sungai Bintang yang rusuh. Kamu tidak boleh melewatkannya. Kurasa aku akan pergi sendiri. Di Sungai Bintang yang bergolak, semua kekuatan besar dan kecil terganggu. Satu persatu, yang kuat bergegas ke Beishangsing. Tuhan, di Sungai Bintang yang bergolak, itulah keberadaan tertinggi, kekuatan ilahi mengguncang langit berbintang yang tak terbatas. Saat ini, hanya ada pavilion Yunfeng di mana ada Tuhan yang memberontak. Dua Tuhan, untuk kekuatan besar dan kecil ini, penguasa alam dewa sejati, terlalu menarik. Segera setelah itu, Bintang Utara, urat biji emas Chen, seorang master datang. Kebanyakan dari mereka murni dan murni. Sial, Faming terkutuk, tentara Zhengtian terkutuk. Kanji meraung dan meludah, dan dia tertekan hingga muntah darah. Ketika begitu banyak pria kuat datang, di mana mereka masih bisa mendapatkan bagiannya. Mereka hanya bisa mengikuti orang banyak. Bahkan jika ada harta di dalamnya, mereka mungkin tidak bisa minum sup. Kekuatan apapun yang ditarik ke sini tidak akan lebih lemah dari Aula Yuan Luo. Kanji, sangat ingin muntah darah, dia menemukan Gua Dewa ini, tapi tidak mendapatkan rambut Subscribe Penatua. Satu demi satu, yang kuat mulai masuk ke dalam gua. Namun, jalur badai di belakang sangat berbahaya. Beberapa orang terburu-buru ke dalamnya dan menemukan bahwa semakin dalam, semakin banyak saluran badai yang ada. Satu persatu, semakin saling silang, dan semakin mundur, saluran badai akan bergabung dan menjadi lebih kuat. Bahkan yang kuat di puncak dewa yang sebenarnya tidak bisa masuk. Belakangan, pemilik pavilion Yunfeng secara pribadi bergerak. Dia adalah orang yang kuat di alam dewa surga. Dia masuk ke dalam gua dan dikatakan telah memperoleh beberapa harta. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia dapatkan. Dengan master pavilion puncak awan ke kedalaman gua, ambil harta karun itu, masalah ini baru saja berakhir. Pada akhirnya, Aula Yuan Luo, Xiao Yaozong, tidak mendapatkan apa-apa. Kanji, si Tuhaonan sangat marah dan ingin membunuh Fazu dan menghancurkan pasukan Zhengtian. Namun pada akhirnya, mereka tidak berani bertindak enteng. Mereka secara aktif mencari sekutu, menantikan untuk menemukan lebih banyak sekutu dan menghancurkan tentara Zhengtian. Tentu saja, Fazu tidak menganggur. Dia juga mencari sekutu untuk melawan Yuan Luodian dan Xiao Yaozong. Lu Ming tidak dapat membantu dalam hal ini. Dia hanya memiliki satu pikiran untuk berlatih. Di lorong badai Gua Tianshan, prestasi Lu Ming melonjak 2 kali untuk mencapai Kaisar Bintang 7. Selanjutnya, dia hanya perlu mengkonsolidasikan fondasi yang kokoh, menuju ranah 10.000 yuan kembali ke 1. Pada saat yang sama, di jalur badai, Lu Ming melakukan pertempuran sengit dengan kepala singa dan binatang bertubuh elang selama 2 tahun, dan pemahaman Lu Ming tentang formula perang juga mencapai puncaknya. Sekarang, dia bisa memicu kekuatan ganda kapan saja, di mana saja. Tingkat keberhasilan 100%. Namun, kata perang di laut tidak dapat dipahami dan misterius. Lu Ming tahu bahwa dia belum memahaminya. Sekarang, dia hanya memiliki pandangan sekilas. Jika dia terus mengerti, Lu Ming berpikir bahwa dia dapat memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Hanya saja tidak mudah untuk memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Lu Ming terjebak dalam kemacetan dan perlu waktu untuk mengerti. Dalam sekejap, 3 tahun terakhir. Setelah 3 tahun berlatih, meskipun Lu Ming belum memasuki alam semi-dewa, dia merasa semakin dekat dan dekat. Pada hari ini, sebuah berita menyebar di Star River yang rusuh, menyebabkan kejutan yang hebat. Semua kekuatan besar dan kecil itu gila. Mereka mendidih. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih dan menerima pesan dari Fazu. Fazu memiliki sesuatu yang penting untuk dilihatnya. Sesuatu yang penting. Lu Zhengming, yang telah menunggu seorang pria di Aula 5, telah datang ke sini. 5 atau 6 orang belum terlalu tua. Waktu pelatihan mereka tidak boleh melebihi 10.000 tahun. Mereka semua adalah anak muda. Pong Xiar ada di barisan. Lu Ming. Pong Xiar menyapa Lu Ming sambil tersenyum. Yang lain mengangguk ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk sebagai jawaban, lalu menatap Pong Xiar dan berkata, Nona Xiar, aku tidak tahu apa yang diminta oleh master militer untuk kita lakukan. Aku tidak tahu. Pong Xiar menggelengkan kepalanya. Orang lain, juga wajah keraguan. Kalian semua ada di sini. Saat ini, di luar aula, Fazu masuk. Puan tentara. Mereka memberi hormat. Jangan terlalu sopan. Fazu melambaikan tangannya dan berkata, kamu pasti sangat penasaran. Apakah aku meneleponmu begitu mendesak kali ini? Lu Ming dan yang lainnya mengangguk.
Kamu harus tahu bahwa pemberontakan kita melawan Xinghe adalah bagian dari wilayah Qin Tianxing. Jalan Fasa. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Pada saat yang sama, ada yang bertanya-tanya di hati aku, kali ini, apakah ini terkait dengan Qin Tianxing Yu? Ada ratusan kekuatan besar dan kecil, planet yang tak terhitung jumlahnya, dan wilayah yang luas. Namun, dibandingkan dengan domain Qin Tianxing, tidak ada cara untuk membandingkan. Wilayah bintang dinasti Qin berisi banyak sungai bintang, setidaknya ratusan di antaranya. Sungai bintang kerusuhan hanyalah salah satu bintang di wilayah bintang dinasti Qin, dan itu adalah yang terburuk dan paling terbelakang. Yang kuat juga paling sedikit. Apa hubungan antara Fazu yang memanggil mereka dan wilayah Qin Tianxing? Wilayah Qin Tianxing, wilayahnya terlalu luas, ada ratusan bintang, ada banyak ras, ada banyak orang kuat. Namun, di antara banyak kekuatan ini, kekuatan yang paling kuat, selain beberapa ras yang mengerikan, adalah 13 sekolah. 13 sekolah di wilayah Qin Tianxing. Pong Xiar dan beberapa pemuda lainnya berseru serempak. Mata Lu Ming berkilat. Dia telah membaca buku-buku kuno. 13 sekte di wilayah bintang surga dinasti Qin adalah 13 sekte yang sangat kuat, sangat lama, dan sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa ras yang mengerikan, wilayah Qin Tianxing yang luas adalah keberadaan yang berdiri di puncak. 13 sekte dibagi menjadi 3 tuan dan 10 sekte teratas. Tidak ada keraguan bahwa 3 penguasa adalah yang terkuat, diikuti oleh 10 sekte teratas. 13 sekte ini menempati setengah dari wilayah Qin Tianxing, dan planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya mendominasi wilayah Qin Tianxing selama bertahun-tahun tanpa akhir. Di depan 13 sekte, pasukan seperti tentara Zheng Tian, Aula Yuan Luo, dan Xiao Yaozong adalah semut mo. Bahkan Pavilion Yun Feng, kekuatan paling kuat dalam pemberontakan, sama bagusnya dengan semut mo di depan 13 sekte. Bagi mereka yang membuat kerusuhan di Xinghe, ke-13 sekte itu hanyalah legenda. Mereka hanya terlihat di buku-buku kuno sebelumnya. Ya, 13 sekolah di wilayah Qin Tianxing akan merekrut sekelompok murid setiap 1000 tahun. Sekarang, milenium akan datang lagi. Fazu Dao, membicarakan hal ini, Fazu berhenti sejenak. 13 sekolah Qin Tian merekrut murid. Napas Tong Xiar dan yang lainnya terasa berat, tetapi juga dengan keraguan. Puan Tentara, aku telah membaca catatan bahwa 13 sekolah Qin dan Tian merekrut sekelompok murid setiap 1000 tahun. Namun, mereka tidak pernah merekrut murid di Sungai Bintang yang memberontak. Apa hubungannya ini dengan kita? Tanya Tong Xiar. Sungai Bintang pemberontakan adalah yang paling terbelakang, paling jauh dan kekuatan terendah di antara banyak bintang di wilayah bintang dinasti Qin. Semua ras dan kekuatan, mereka yang tidak bisa menerimanya, atau mereka yang telah melakukan kejahatan, lari ke Sungai Bintang kerusuhan. Oleh karena itu, Sungai Bintang pemberontakan penuh dengan orang baik dan jahat, yang selalu dipandang rendah oleh bintang lain. 13 sekte di wilayah bintang dinasti Qin tidak pernah merekrut murid di Sungai Bintang yang memberontak. Oleh karena itu, Tong Xiar dan yang lainnya ragu. Kali ini, tidak sama. 13 sekolah Qin Tianzong telah mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan merekrut murid dari seluruh wilayah bintang Qin, termasuk Sungai Bintang yang rusuh. Jalan Fasa. Juga untuk kerusuhan Star River. Tong Xiar dan beberapa anak muda lainnya, terengah-engah, menyemburkan nyala api di mata mereka. Ini semua menarik. 13 sekte Qin dan Tian, untuk pertama kalinya, telah membuka pintu mereka ke Sungai Bintang yang bergolak. Jika kamu dapat bergabung dengan salah satu dari 13 sekte Qin dan Tian, itu akan menjadi peluang besar. Kultivasi di masa depan pasti akan naik ke atas dan menjadi master. Alam dewa, di Sungai Bintang yang bergejolak, itulah kata ganti tak terkalahkan. Namun, di 13 sekte Qin dan Tian, para dewa sama sekali tidak ada artinya. Mereka dapat menangkap banyak dari mereka secara acak. Sekalipun adanya teror di Shen Wangjing, tidak sedikit di 13 sekolah Qin Tian. Subscribe Penatua. Kekuatan yang begitu kuat, sumber daya alam yang tak terbayangkan, kondisi pelatihan, lingkungan pelatihan, bukanlah kerusuhan Star River yang dapat dibandingkan. Terlebih lagi, jika kamu diambil sebagai murid oleh beberapa dewa atau bahkan Raja Dewa, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Jadi, kali ini, aku memanggil kamu untuk menghadiri pertemuan untuk merekrut murid dari 13 sekolah di wilayah Qin Tianxing. Namun, tidak mudah untuk bergabung dengan 13 sekolah Qin Tianxing. Bahkan lebih sulit untuk dipilih di tingkat yang berbeda. Fazu Dao, di matanya, juga penuh dengan harapan. Selama seseorang di tentara Zheng Tian bergabung dengan 13 sekte Qin Tian dan menjadi murid dari 13 sekte Qin Tian, status tentara Zheng Tian di Sungai Bintang yang bergolak akan meningkat. Saat itu, aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang akan datang untuk menyanjung mereka. Pada saat itu, akan mudah untuk menghancurkan kuil Yuan Luo dan Xiao Yaozong. Kami akan mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan 13 sekolah Qin Tian.
Peng Xiar dan yang lainnya berkata dengan mata tegas. Mereka mengerti bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka, dan mereka harus memanfaatkannya dengan baik. Oke, kamu kembali dan bersiap. Setelah 10 hari, kita akan bertemu di sini. Aku akan membawamu ke kota Yunfeng. Pemutaran gelombang pertama akan dilakukan di kota Yunfeng. Ngomong-ngomong, Lu Ming, kamu tetap dulu. Fa Zhu selesai dan akhirnya menatap Lu Ming. Peng Xiar dan yang lainnya pergi, sementara Lu Ming tetap tinggal. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Dia tidak tahu apa yang dia maksud ketika dia meninggalkannya. Lu Ming, 13 sekolah Qintian merekrut murid mereka. Mereka selalu hanya melihat bakat mereka, bukan prestasi mereka. Oleh karena itu, dengan bakatmu, kamu bisa 100% disukai oleh 13 sekolah Qintian. Jalan fasa. Lu Ming, bagaimanapun, adalah penguasa jalan, bakat seperti itu, pasti akan dilihat. Lu Ming, sekte mana yang ingin kamu ikuti? Fa Zhu bertanya. Yah, aku belum memikirkannya. Aku tidak terlalu mengenal 13 sekolah Qintian. Aku akan melihatnya nanti. Lu Ming Dao. Lu Ming, aku punya permintaan. Fa Zhu merenung sejenak dan tiba-tiba menghela nafas. Kamu punya sesuatu untuk dilakukan, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Lu Ming Dao. Aku ingin kamu bergabung dengan sekte. Fa Zhu berkata, berhenti sejenak, dan kemudian berkata, 13 sekolah Qintian, yang paling kuat, adalah 3 kekuatan hegemonik, Akademi Jahat, Sekolah Pedang Abadi, dan Tanah Suci Tanpa Batas. Namun, kekuatan sekte yang aku ingin kamu bergabung bukanlah 3 kekuatan hegemonik, tetapi Kong Xuanzong dari 10 sekte teratas. Kong Xuanzong. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Kamu pasti sangat bingung. Mengapa aku membiarkanmu bergabung dengan 3 kekuatan hegemonik? Ada beberapa niat egois dariku. Saat itu, aku memiliki persimpangan dengan Kong Xuanzong. Di sini, Fa Zhu bercerita tentang perselingkuhannya dengan Kong Xuanzong. Ternyata Fa Zhu telah bepergian dan berlatih di alam semesta yang luas sejak dia melarikan diri dari Aula Yuan Luo. Dia telah meninggalkan Sungai Bintang yang bergejolak dan pergi ke Sungai Bintang besar lainnya. Dalam prosesnya, dia bertemu dengan seorang wanita dan jatuh cinta dengan wanita tersebut. Namun, wanita ini adalah putri kebanggaan Kaisar, dan ayahnya adalah pria hebat Kaisar. Identitas seperti itu jauh lebih tinggi dari Fa Zhu. Secara alami, ayah wanita itu dengan tegas menentang 2 orang bersama, dan memaksa wanita itu kembali ke Xuanzong yang kosong. Zeng berkata bahwa jika Fa Zhu tidak dapat menembus alam dewa surga, dia tidak akan membiarkan mereka bertemu. Dengan bakatku, aku khawatir sulit mencapai surga dan alam dewa dalam hidupku. Oleh karena itu, aku memiliki keegoisan dan ingin kamu bergabung dengan sekte Kong Yuan. Berbicara tentang ini, Fa Zhu mengeluarkan belati yang indah dan berkata, jika kamu bergabung dengan Kong Yuanzong, jika kamu memiliki kesempatan, kembalikan belati ini padanya. Ngomong-ngomong, namanya Yuexin. Kembalikan padanya, dan beritahu dia bahwa aku mengecewakannya. Namun, ini adalah niat egois aku. Jika kamu tidak ingin bergabung dengan Kong Yuanzong, aku tidak akan memaksa kamu. Fa Zhu menghela nafas, menatap Tuhan, penuh nostalgia dan ketidakberdayaan. Guru, aku berjanji. Lu Ming tersenyum dan mengambil belati dari tangan Fa Zhu. Masalah Fa Zhu mengingatkannya pada hubungannya dengan Xian Yanxing. Di tanah Shen Huang, dia dan Xian Yanxing berkumpul setelah banyak pelatihan. Nyatanya, mereka mirip dengan Fa Zhu. Terlebih lagi, Lu Ming tidak terlalu peduli dengan kekuatan klan mana yang akan bergabung. Dia memiliki warisan Jingyu, dan belum membuka segel pada potret Jingyu. Setelah segel dibuka, Lu Ming percaya bahwa dia akan mendapatkan sesuatu. Apalagi dia masih punya rumus untuk dipahami. Tujuan utama dia bergabung dengan klan adalah untuk mendapatkan sumber daya. Semua jenis sumber daya yang berguna untuk kultivasinya. Selain itu, ada alasan lain, yaitu, meskipun Kong Xuanzong adalah salah satu dari 10 sekte teratas, ia menempati urutan pertama di antara 10 besar. Ini tidak kurang dari 3 penguasa. Lu Ming, terima kasih banyak. Fa Zhu memegang tinjunya dengan sungguh-sungguh. Tuan, aku serius. Lu Ming dengan cepat membantu Fa Zhu dan berkata, Tuan, aku punya beberapa teman. Bisakah aku menghadiri pertemuan 13 sekolah Qintian untuk merekrut murid? Dia memikirkan Xian Yanxing, Xian Yanjun dan Dandan. Tentu saja, kamu bisa mengikuti latihan sebelum berusia 10.000 tahun. Aku ingat bakat istrimu sangat luar biasa. Awalnya, aku ingin kamu memanggilnya bersama. Namun, jika kamu ingin berpartisipasi dalam pemutaran, kamu setidaknya harus memiliki kultivasi alam roh virtual. Namun, kamu memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, tetapi kamu tidak perlu memenuhi syarat ini. Jalan fasa. Apakah kamu perlu memperhatikan kondisi roh yang kosong? Lu Ming tergerak. Dia awalnya ingin memanggil Gelembung, dan murid-muridnya, Lu Xiangxiang,
Ouyang Moli, tapi sekarang tampaknya hanya Xian Yanxing, Xian Yanjun dan yang memenuhi persyaratan. Segera, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Fa Zu dan kembali ke tempat tinggalnya. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Lu Ming menemukan Xian Yanxing, Xian Yanjun dan memberitahu mereka tentang perekrutan murid oleh 13 sekolah Qintian. Dan segera mengangkat tangannya mendukungnya. Xian Yanxing, tentu saja, pergi kemanapun Lu Ming pergi. Aku setuju. Xian Yanjun juga tidak ragu, langsung setuju. Untuk Xian Yanjun, dia tidak peduli apa Tuhan, Raja Dewa. Dia tidak peduli keterampilan sihir atau keterampilan sihir seperti apa. Yang dia pedulikan adalah sumber daya kultivasi dari kekuatan yang kuat itu dan lingkungan kultivasi yang sangat baik, yang dapat membuat kekuatannya melonjak. Selama periode waktu ini, Sungai Bintang yang bergolak, kekuatan besar dan kecil, bersemangat, mengumpulkan semua tuan muda yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan 13 sekolah Qintian untuk merekrut murid. Aula Yuan Luo, Aula, 8 anak muda, berbaris. KANGLONG, berdiri di kolom, adalah kepala Aula Yuan Luo, Kang Ji. Kali ini, kamu harus melakukan yang terbaik. Setidaknya satu dari kamu harus bergabung dengan 13 sekte Qintian. Bahkan jika itu adalah sekte terlemah dalam 13 sekte, maka prestise Aula Yuan Luo akan meningkat pesat di tengah gejolak. Sungai Bintang. Kemudian, bahkan di pavilion Yunfeng, kita tidak akan takut. Apakah kamu mengerti? Kata Kang Ji dengan suara keras. Ya, aku akan mencoba yang terbaik. Kang Long dan orang lain berkata. Subscribe Penatua. Xiao Yaozong, pemimpin Xiao Yaozong, Si Tuhaonan, juga memanggil semua Tianjiao muda yang memenuhi persyaratan Xiao Yaozong. Kamu, setidaknya satu orang, ingin bergabung dengan 13 sekolah Qintian. Dengan suara nyaring, Si Tuhaonan memandangi 9 pria dan wanita muda, dan akhirnya berhenti pada seorang pria muda dengan wajah dingin. Pemuda ini juga putranya, kakak tertua dari Si Tu Xiao, Si Tu Feng. Melihat Si Tu Feng, mata Si Tuhaonan menunjukkan cahaya harapan. Si Tu Feng, seorang maniak seni bela diri, kecanduan berlatih dan tidak tertarik pada hal lain. Namun, dia sangat jelas bahwa pemahaman Si Tu Feng sangat luar biasa. Dengan pemahamannya yang luar biasa, dia kemungkinan besar akan dianggap sebagai murid dari 13 sekolah Qintian. Inilah harapannya. Begitu Si Tu Feng bergabung dengan 13 sekte Qin dan Tian, pasukan surgawi macam apa yang bisa dihancurkan dengan menyerahkan tangannya. 10 hari kemudian, Yan Jiao, satu persatu, mulai berkumpul menuju kota Yunfeng. Lu Ming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan juga bertemu dengan Fa Zu, Tong Xiar dan lainnya. Yang perlu disebutkan adalah Pao Pao Pao, dan Lu Xiangxiang, murid Lu Ming. Setelah mengetahui hal tersebut, Ouyang Moli pun berargumen bahwa ia ingin melihat-lihat masa lalu. Saat dia menyebutnya, dia ingin melihat gaya Lu Ming, dan Lu Ming membawa mereka bersamanya. Melangkah ke susunan transmisi, beberapa hari kemudian, mereka datang ke kota Yunfeng. Ini adalah kunjungan kedua Lu Ming ke kota Yunfeng yang masih semarak seperti biasanya. Di jalan, orang datang dan pergi, toko menjadi hutan. Setelah datang ke kota Yunfeng, leluhur Prancis membawa mereka ke kantor pendaftaran pavilion Yunfeng dan melaporkan nama mereka. Tidaklah mudah untuk menghadiri pertemuan perekrutan terakhir dari 13 sekolah Qintian. Pertama-tama, kita harus melalui pemutaran kota Yunfeng. Hanya mereka yang dipilih oleh kota Yunfeng yang akan direkomendasikan untuk menghadiri pertemuan perekrutan murid dari 13 sekolah Qintian. Jadi, pada awalnya, sejumlah besar orang akan disaring. Setelah 7 hari, mereka yang berpartisipasi dalam pemutaran film akan berkumpul di alun-alun Yunfeng. Kemanusiaan pendaftaran. Terima kasih banyak. Fa Zu mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih padanya. Setelah mereka selesai absen, mereka menemukan sebuah penginapan untuk tinggal dan menunggu. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Lu Ming dan mereka menuju alun-alun Yunfeng. Alun-alun Yunfeng, luas dan tak terbatas, dapat menampung jutaan orang sekaligus. Pada saat ini, alun-alun Yunfeng telah mengumpulkan kerumunan yang padat. Ada berbagai macam ras. Lu Ming melirik dan menemukan lusinan ras. Tentu saja, sebagian besar dari mereka datang untuk melihatnya dan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemutaran film tersebut. Mereka yang mengikuti pemutaran akan memasuki alun-alun, dan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemutaran akan mundur dari alun-alun. Di atas alun-alun, ada seorang pria parubaya berbaju zirah, dengan kulit kemasan, seperti pria perunggu. Ini adalah kebangsaan Tongpi. Itu adalah klan kecil di wilayah Tianxing dari dinasti Qin. Namun, nafas lelaki besar ini sangat mengerikan, yang membuat banyak orang terengah-engah. Ini jauh lebih kuat dari ketua Aula Yuan Luo dan Fa Zu. Hati Lu Ming tergerak.
Kultivasi orang hebat itu benar-benar di atas 6 tingkat Tuhan yang sejati, dan bahkan mungkin dia adalah eksistensi yang mengerikan dengan lebih dari 7 tingkat Tuhan yang sejati. Banyak orang tidak bisa tidak mundur dari alun-alun. Hanya beberapa anak muda yang mengikuti pemutaran film yang masuk ke alun-alun. Kamu pergi, lakukan yang terbaik. Fazu memberitahuku. Luming dan yang lainnya mengangguk dan melangkah ke alun-alun. Melangkah ke alun-alun, Luming tiba-tiba menemukan beberapa mata tertuju padanya. Kang Lama, Situ Xiao. Begitu Luming melirik, dia menemukan Kang Long dan Situ Xiao. Saat ini, mereka menatap Luming dengan wajah muram. Luming tersenyum tipis dan mengabaikan mereka secara langsung. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berada di alun-alun. Pemberontakan melawan Sungai Bintang, seperti tentara Zentian, Yuan Luodian, atau lebih kuat dari mereka, berjumlah hampir 1000. Kurang, 5 atau 6 orang, 7 atau 8 orang hadir. Di beberapa kekuatan besar, ada puluhan orang secara langsung. Misalnya, Pavilion Yunfeng telah mengirimkan lebih dari 200 orang untuk hadir. Semua pasukan mengirim lebih dari 50.000 orang. Puan Pavilion Yunfeng, ke sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang terkejut. Master Pavilion Yunfeng, akan datang, ini sekarang, Sungai Bintang paling kejam, juga satu-satunya Tuhan. Sua. Di kejauhan, lampu pelangi terbang dan berdiri di atas alun-alun. Ada 5 dari mereka, 4 dari mereka, dan mereka semua mengeluarkan nafas yang mengerikan. Nafasnya begitu kuat sehingga berkali-kali lebih kuat dari lelaki tua dari klan kulit perunggu. Namun, keempat orang ini, semuanya mengikuti di belakang seorang wanita cantik parubaya. Wanita cantik parubaya ini adalah ras manusia. Sepertinya dia tidak bernafas sama sekali. Sampai jumpa, bawahanku. Namun, pria tembaga itu, serta Master Pavilion Yunfeng lainnya, memberi hormat kepada wanita parubaya satu demi satu. Puan Pavilion Yunfeng sebenarnya adalah seorang wanita. Pada saat ini, banyak orang tergerak dan terkejut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya 13 sekolah Qintian terbuka untuk pemberontakan dan merekrut murid. Ini adalah kesempatanmu, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Master Pavilion Yunfeng, suara jernih, berdering di telinga semua orang. Namun, kamu juga harus siap. Standar untuk merekrut murid dari 13 sekolah Qintian sangat mencengangkan. Tanpa bakat tertentu, kamu tidak dapat dikagumi. Oleh karena itu, hari ini, kita perlu melakukan pemutaran. Untuk itu yang lulus penyaringan, aku akan merekomendasikan kamu untuk mengikuti ujian setelah 13 sekolah Qintian. Berbicara tentang ini, Pavilion Yunfeng menguasai gelombang, sebuah menara kecil terbang keluar. Begitu terbang, itu tumbuh dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi menara besar, tergantung di udara, dengan ketinggian total 81 lantai. Penyaringannya sangat sederhana, yaitu bergegas melewati menara. Di menara ini, setiap lantai akan mengumpulkan beberapa boneka. Jika kamu memasuki menara dan menerobos 36 lantai, kamu akan lulus ujian. Saat kamu memasuki menara, token akan mengembun dan mengikutimu. Begitu kamu melewati lantai 36, token itu akan bersinar. Tidak ada yang bisa menipu. Ayo pergi dalam grup yang terdiri dari 10.000 orang. Master Pavilion Yunfeng mengumumkan. Itu hanya menara, sederhana, aku duluan. Seorang pemuda kekar bangkit dari langit dan terbang ke gerbang menara besar. Pergi. Aku juga akan datang. Tiba-tiba, sederet sosok muncul dari langit dan terbang ke menara raksasa. Saat 10.000 orang memasuki menara, gerbang menara akan tertutup secara otomatis. Kerumunan menunggu dengan sabar. Saat orang terbang ke menara, mereka dapat melihat bahwa ada cahaya yang menyinari lapisan pertama menara. Tapi, hanya dengan beberapa tarikan napas, lapisan kedua menara itu juga bersinar. Ini berarti seseorang telah membobol lantai 2 menara. Namun segera, lantai 3, lapisan keempat, lapisan kelima, menyala. Luming dan mereka tidak masuk. Mari kita lihat dulu. Bab 2621. Cepat sekali, lantai 20 menyala. 21 lantai. Di tempat kejadian, orang-orang terus berteriak. Jelas, sekelompok orang ini, ada sosok sombong yang mengerikan, sangat cepat. Setengah jam kemudian. Tiba-tiba, ruang di sekitar menara tiba-tiba bergetar, dan kemudian seorang pria ular muda muncul. Pemuda itu memiliki token yang digantung di kepalanya, tetapi token itu redup. Jelas, pemuda itu tersingkir dan ditransmisikan tanpa menembus 36 lantai. Eliminasi, keluar dari alun-alun. Pria tua dari perunggu itu berbicara. Pemuda ular, wajahnya sangat jelek, sangat tidak rela. Tuanku, itu adalah kelalaian aku barusan. Bisakah kamu memberi aku kesempatan lagi? Teriak pria ular muda itu.
Dia tidak mau menerima kesempatan seperti itu dan melewatkannya. Jika dia bisa bergabung dengan 13 sekolah kintian, dia akan bisa terbang ke langit. Keluar dari alun-alun, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Pria perunggu itu berbicara dengan dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas dingin. Pemuda pria ular itu sangat bersemangat sehingga dia tidak berani tinggal, jadi dia terbang keluar dari alun-alun. Begitu dia terbang keluar dari alun-alun, token di kepalanya menghilang secara otomatis. Kemudian, di sekitar menara raksasa, ada orang yang terus-menerus dikirim, semuanya tersingkir. Satu persatu, mereka yang tersingkir terlihat jelek. Mereka tahu bahwa peluang besar telah hilang. Master Pavilion Yunfeng dan yang lainnya, acuh tak acuh untuk menonton. Penyaringan semacam ini tidak dapat dilewati, bahkan jika kamu berpartisipasi dalam pemeriksaan perekrutan murid dari 13 sekolah kintian, tidak ada peluang untuk berhasil sama sekali. Itu hanya bisa menjadi lelucon. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Anak-anak muda yang belum memasuki menara itu gugup. Namun, cahaya di menara semakin terang. Ini 36, seseorang telah melewatinya. Seseorang berteriak. Sekarang, lantai 36, bersinar. Namun penyusup belum keluar, dan jelas mereka akan terus masuk. Master Pavilion Yunfeng, tidak ada peraturan. Jika kamu menembus lantai 36, kamu akan keluar. Setelah kamu menerobos, kamu masih bisa terus terburu-buru. Semakin tinggi kamu pergi, semakin kuat kamu. Semakin kamu akan dihargai oleh Master Pavilion Yunfeng. Benar saja, tak lama kemudian, lantai 37 juga menyala. Namun, saat lantai 36 menyala, kecepatan melewati penghalang akan jauh lebih lambat. Apalagi, semakin banyak orang yang ditransmisikan. Pada akhirnya, hampir 9.000 orang dikirim, semuanya gagal menembus penghalang. Namun, kemudian, ada juga orang sukses yang telah dikirim. Orang-orang ini, bagian atas kepala token, berkedip, menandakan bahwa mereka telah lulus ujian. Banyak orang memandang orang-orang ini dengan iri, dan orang-orang yang berhasil menembus penghalang juga menunjukkan kegembiraannya satu persatu. Hahaha, ini muridku Huang Fengzong. Dia lolos seleksi. Itu murid dari Sekte Liu Yun, dan dia lulus juga. Di luar alun-alun, beberapa orang tertawa terbahak-bahak, adalah kekuatan yang kuat. Beberapa orang senang, yang lain sedih. Namun, izin belum berakhir, penuh setengah hari terakhir, orang terakhir ditransmisikan. Ini adalah seorang pemuda dengan wajah dingin dan sombong, yang telah menembus level ke-46 dan menjadi yang pertama di grup ini. Wajahnya dingin dan sombong, dan matanya menyapu sekelilingnya. Dia merasa butuh bantuan. Bakat seperti itu, ada kemungkinan besar, akan dipilih oleh 13 sekolah kintian. Sangat mungkin. Di sekitar alun-alun, kekuatan besar dan kecil yang kuat, iri hati. Dan orang-orang dari kekuatan pemuda itu sangat gembira. Di antara 10.000 orang, kemungkinan besar mereka akan dipilih oleh 13 sekolah kintian. Karena kerusuhan, jumlah anak muda yang mengikuti pemutaran hanya 560.000. Dari 10.000 orang pertama, lebih dari 9.000 tersingkir, dan hanya sekitar 1.000 yang lolos. Tingkat eliminasi adalah 9. Mereka yang belum berpartisipasi dalam pembersihan tidak gugup. Beberapa dari mereka sudah mulai berkeringat. Namun, Luming dan Xian Yanxing sangat santai. Pasukan berikutnya. Tuan dari Pavilion Yunfeng memerintahkan. Segera, 10.000 orang lainnya terbang ke menara. Di antara mereka, Luming melihat Kang Long, Situ Xiao dan lainnya. Setelah 10.000 orang terbang ke menara ditutup dan semua orang menunggu dengan sabar. Kang Ji, pemimpin istana Yuan Luo, dan Situ Haonan, pemimpin sekte Xiaoyao, menatap pagoda dengan gugup dengan harapan dan kecemasan di mata mereka. Kali ini, hanya sekitar 20 menit kemudian, seseorang dieliminasi dan dikirim keluar. Setelah itu, semakin banyak orang yang tersingkir. Pada akhirnya, lebih dari 9.000 orang tersingkir. Berdengung. Seseorang mengirimkannya lagi, termasuk Kang Long dan Situ Xiao. Tapi token di kepala mereka, yang berkilauan, tampaknya telah berlalu. Di wajah mereka, mereka penuh senyum dan bersemangat. Melihat Luming, dia penuh dengan provokasi. Nah, ketika aku bergabung dengan 13 sekte kintian, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Kang Long hanya bisa menyuarakan Luming. Mulut Luming terangkat, menunjukkan jejak ironi, dan kemudian melihat ke arah lain, langsung mengabaikan Kang Lama. Hahaha. Di luar alun-alun, Kang Ji, Situ Haonan tertawa, bersemangat, dan mulutnya pecah karena tawa. Secara khusus, Kang Long dan Situ Haonan memandang Fazu dengan provokasi, tetapi mereka langsung diabaikan oleh Fazu. Fazu mengetahui bakat Luming, Xian Yanxing dan Xian Yanjun, dan Kang Long adalah seorang kentut.
Beberapa dari mereka masih keluar. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang telah menembus lantai 45, bergerak menuju lantai 46, dan mendekati lantai pertama. Segera setelah itu, lantai 46 muncul, dan hasil terbaik dari gelombang pertama telah dicocokkan. Tapi yang jelas, itu belum berhenti, dan terobosan masih berlangsung. Kemudian, lapisan ke-47, ke-48 dan ke-49 secara bertahap menyala. Luar biasa, sekelompok orang ini benar-benar menembus lantai 49. Luar biasa. Aku tidak tahu kekuatan mana Tian Jiao. Ada kemungkinan besar dia akan dipilih oleh 13 sekolah Qin dan Tian. Lihat, ini 50 lantai. Persegi, banyak orang yang menatap menara besar itu, berbicara. Bahkan kepala pavilion Yunfeng memiliki mata yang cerah. Maple belum keluar, apakah Maple di dalam? Saat ini, Situ Haonan sedang bersemangat. Karena anaknya, Situ Feng, belum juga keluar. Yang lainnya, hampir semuanya keluar. Apakah Situ Feng yang membobol menara? Memikirkan hal ini, Situ Haonan sangat bersemangat. Lihat, ini 51 lantai. Seseorang berteriak. Mereka semua sangat terkejut bahwa mereka telah menembus lantai 51. Mereka sangat ingin tahu siapa yang bisa masuk ke lantai 51. Namun, 51 lantai bukanlah batasnya. 52, 53. Sehari kemudian, lantai 55 menyala, hampir 10 lantai lebih tinggi dari yang pertama di gelombang sebelumnya. Ini luar biasa. Pada saat ini, kehampaan di sekitar menara bergetar, dan seorang pemuda muncul. Token di kepala pemuda itu bersinar seperti matahari. Bab 2622. Kakak, ini kakakku. Melihat pemuda itu, Situ tertawa dan berteriak kegirangan. Pemuda ini adalah Situ Feng. Di sekitar alun-alun, mata semua orang, semua berkumpul di Situ Feng, iri hati, benci, segala macam emosi. Tidak buruk. Master Pavilion Yunfeng melihat Situ Feng, juga menunjukkan kepuasan. Pavilion Yunfeng, sebagai kekuatan terkuat di Sungai Bintang yang bergejolak, memenuhi syarat untuk merekomendasikan Tian Jiao dan berpartisipasi dalam pemeriksaan perekrutan murid dari 13 sekolah Qin dan Tian. Apalagi, begitu dia dipilih oleh 13 sekolah dan menjadi murid dari 13 sekolah, dia juga akan diberi hadiah. Oleh karena itu, semakin memberontak Xing He Tian Jiao, semakin bahagia dia. Dan bakat seperti itu, Situ Feng kemungkinan besar disukai oleh 13 sekolah Qin Tian, dan bahkan oleh 3 kekuatan hegemonik. Jika kamu ingin menjadi murid dari 3 kekuatan hegemonik, tidak diragukan lagi sulit untuk menambahkan sesuatu, tetapi begitu kamu bergabung, akan ada masa depan yang cerah. Master Pavilion Yunfeng, matanya juga panas. Hahaha, ini Feng Er, ini anakku Situ Feng, ini anakku. Pada saat itu, Situ Haonan bereaksi dan tertawa kaget. Kakak Situ, selamat. Kang Ji memaksakan senyum di wajahnya dan mengucapkan selamat kepada Situ Haonan. Dalam hatinya, dia sekarat karena cemburu. Situ Feng sangat berbakat sehingga begitu dia bergabung dengan 13 sekte dan bahkan disukai oleh orang hebat, statusnya setelah Xiao Yaozong akan meningkat. Di permukaan, dia ingin menjalin hubungan baik dengan Situ Haonan. Kakak Situ, ternyata Tian Jiao adalah anakmu. Bakat anakmu benar-benar bersinar dari zaman dulu sampai sekarang. Tidak buruk, kakak Situ. Aku akan mentraktirmu minum di lain hari, dan kamu pasti akan menghargainya. Kakak Situ. Segera, penguasa kekuatan besar di sekitarnya menyapanya dengan semua senyuman. Jelas, dia merayu Situ Haonan. Aku bercanda. Bakat Situ Feng sangat luar biasa sehingga dia dapat dianggap sebagai murid oleh 13 aliran pemikiran. Sekarang, jika kita tidak menyanjung Situ Haonan, kapan kita akan menunggu? Hahaha, sama-sama. Sekarang kamu mungkin tidak dianggap serius oleh 13 sekolah Qin Tian, belum tentu. Situ Haonan menyeringai. Meskipun dia mengatakan bahwa Situ Feng belum tentu disukai oleh 13 aliran pemikiran, ekspresinya sangat bersemangat. Tampaknya dia telah melihat bahwa Situ Feng diambil oleh 13 sekolah, atau bahkan oleh beberapa orang besar dari 13 sekolah, dan diterima sebagai murid. Hatinya, nyaman. Namun, beberapa dari mereka terkejut. Dia pernah mendengar nama Situ Feng sebelumnya. Dikatakan bahwa dia adalah seorang maniak seni bela diri yang kecanduan berlatih. Tak disangka, bakatnya begitu luar biasa. Namun, begitu dia memikirkan Lu Ming, dia merasa lega. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lu Ming. Lu Ming, yang dia kendalikan adalah cara dominasi. Begitu dia menjadi dewa, dia akan berubah menjadi kekuatan utama, yang merupakan produk dan kekuatan ilahi. Bahkan di wilayah Qin Tianxing yang luas, hanya sedikit yang dapat mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Kelompok orang ini secara keseluruhan hampir sama dengan kelompok pertama.
Sekitar 90% dari mereka telah tersingkir, dan hanya sekitar 1.000 orang yang berhasil. Di antara mereka, Aula Yuan Luo memiliki 2 orang untuk berhasil menembus penghalang, Xiao Yaozong, ada 3 orang. Lu Ming tenang dan tidak tergerak. Batch kedua selesai, batch ketiga, masuk. Master Pavilion Puncak Awan, sekali lagi memerintah. Ayo masuk. Lu Ming menatap Xian Yanxing dan yang lainnya. Bagus, Xian Yanxing dan yang lainnya mengangguk, lalu terbang ke udara dan terbang ke menara. Begitu Lu Ming terbang ke menara, lingkungan sekitarnya segera berubah. Dia muncul di ruang rahasia yang luas. Tidak ada orang di sekitar kecuali dia. Inilah yang diharapkan Lu Ming. Menara besar ini jelas dilengkapi dengan susunan yang besar. Selama kamu memasuki menara, sebagian besar adalah orang yang menerobos penghalang, dan tidak mungkin bergabung dengan orang lain. Di atas kepala Lu Ming, sebuah token muncul. Pada saat ini, ruang rahasia bersinar, dan ada beberapa sosok yang terkondensasi. Semua figur ini adalah boneka yang dikumpulkan dari barisan besar, dan mereka membunuh Lu Ming. Lu Ming, dipersenjatai dengan tombak, tersapu, dan boneka-boneka itu hancur berkeping-keping satu persatu. Lantai pertama, hancurkan. Di ruang rahasia, ada tangga. Lu Ming menaiki tangga dan sampai di lantai 2. Benar saja, ada boneka yang berkumpul bersama. Kekuatan mereka lebih kuat dari level pertama. Namun bagi Lu Ming, tidak ada kesulitan sama sekali. Sebuah tembakan disapu, boneka itu roboh, dan Lu Ming naik ke lantai 3. Dengan cara ini, Lu Ming berhasil menerobos. Lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima. Tak lama kemudian, Lu Ming mencapai lantai 30. Setelah sampai di sini, kekuatan boneka tersebut sudah cukup kuat, namun bagi Lu Ming masih belum ada kesulitan. Paling-paling, kecepatannya sedikit melambat. Wah, wah, wah. Tombak bergetar, dan tombak menembus, dan boneka pecah berkeping-keping. Lu Ming menginjak lantai 31. Lalu ada lantai 32 dan lantai 33. Segera, Lu Ming naik ke lantai 36. Saat Lu Ming mengalahkan semua boneka di lantai 36, token di kepalanya berkilauan. Ini menunjukkan bahwa Lu Ming telah melewati bea cukai. Cukup. Lu Ming tersenyum dan tidak terus terburu-buru, tetapi berjalan ke pintu yang terang di satu sisi. Lu Ming tidak berniat untuk melanjutkan. Cukup, selama bea cukai cukup, tidak perlu terlalu mencolok mata. Tujuannya adalah untuk bergabung dengan 13 sekolah kintian. Sekarang, itu hanya penyaringan, selama kamu bisa lulus ujian. Lu Ming melangkah ke gerbang cahaya, dan dikirim keluar oleh gerbang cahaya, keluar menara raksasa. Setelah Lu Ming keluar, ada beberapa mata yang tertuju padanya. Termasuk Kang Long, Situ Xiao, Kang Ji dan lainnya. Tokennya tidak seterang aku ketika ditransmisikan begitu awal. Diperkirakan baru saja melewati 36 lapisan. Kang Lama mencibir. Ya, aku pikir dia punya begitu banyak bakat, tapi itu saja. Situ juga mencibir. Kang Ji dan Situ Haonan juga membicarakannya. Aku tidak menyangka bocah tentara sentian ini berhasil menembus penghalang, tetapi kecerahan tokennya tidak begitu bagus. Jika kamu ingin bergabung dengan 13 sekte kintian, ada sedikit harapan. Kang Ji mencibir dan dengan sengaja meninggikan suaranya agar Fazu mendengar. Sudut mulut Lu Ming sedikit terangkat, dan dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Bakat Lu Ming sangat jelas baginya. Jika dia keluar semua, dia tidak akan pernah keluar secepat ini. Jelas, Lu Ming tidak ingin terlalu sombong, asalkan dia bisa lulus ujian. Lu Ming hampir tidak menarik perhatian orang lain. Tidak lama setelah Lu Ming keluar, Xian Yanxing, Xian Yanjun dan keluar satu persatu. Secara alami, mereka semua berhasil. Namun, kecerahan tokennya mirip dengan Lu Ming. Jelas, ide mereka mirip dengan Lu Ming. Mereka hanya perlu melewati bea cukai. Setelah beberapa saat, Tong Xier juga muncul. Tong Xier juga lulus ujian. Kecerahan tokennya jauh lebih terang daripada Lu Ming. Dia menembus lebih dari 40 level. Bab 2623. Setelah beberapa waktu, Lu Ming dan kelompoknya juga mengakhiri terobosan mereka. Namun, dalam kelompok orang ini, tidak ada lagi orang luar biasa seperti Situ Feng, yang telah menembus level tertinggi, yang setara dengan kelompok pertama. Selanjutnya, ada gelombang keempat, gelombang kelima. Setelah 2 kelompok, ada juga Tianjiao jempolan, tetapi paling banyak 1 orang, juga menembus 50 lantai, tidak ada yang bisa melampaui Situ Feng. Ini membuat Situ Feng sangat populer, dan sepertinya menjadi orang pertama dari generasi muda kerusuhan Sungai Bintang. Tapi Situ Haonan dan Xiao Yaozong secara alami dipuji. Sekelompok pemimpin berpengaruh mengelilinginya dan menyanjungnya. Wajah Situ penuh dengan senyuman. Putraku, Situ Feng, sangat berbakat sehingga Xiao Yaozongku pasti akan bangkit.
Ketika putraku bergabung dengan 13 sekte Qintian, pasukan surgawi akan dihancurkan. Situ Haonan berubah pikiran, dan matanya dingin. Setelah gelombang kelima, kali ini pemutaran telah selesai. Mereka yang lulus sangat gembira. Jika mereka gagal lulus, mereka lesu. Tinggi di langit, Master Pavilion Yunfeng melambai, dan menara besar itu menjadi lebih kecil dan dibawa pergi olehnya. Nah, pemutaran ini sudah selesai, dan total 5.050 orang telah lulus pemutaran. Berbicara tentang ini, Kepala Pavilion Yunfeng berhenti sejenak, dan kemudian berkata, namun, ini hanya pemutaran yang telah aku tetapkan. Jangan berpikir bahwa jika kamu lulus pemeriksaan, kamu dapat mengikuti pemeriksaan merekrut murid dari 13 sekolah. Itu juga harus lulus ujian utusan dari 13 sekte. Hanya ketika utusan berpikir bahwa dia memenuhi syarat, apakah dia benar-benar memenuhi syarat? Apakah kamu mengerti? Banyak orang gugup. Ternyata kita masih harus lulus ujian dari 13 utusan sekolah, jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat dan mungkin tidak dapat mengikuti ujian dari 13 murid. Baiklah, kamu kembali dulu. Setelah 3 hari, kembali ke sini lagi. Kemudian utusan itu akan datang dan memeriksamu secara pribadi. Guru Pavilion Yunfeng berkata, berbalik. Di alun-alun, orang juga berpencar satu persatu. Setelah mereka kembali ke penginapan, Luming menunggu dengan tenang. 3 hari, dalam sekejap. 3 hari kemudian, mereka kembali ke alun-alun. Alun-alun itu masih dikelilingi orang. Namun, hanya Luming, yang berhasil melewati izin terakhir, yang bisa memasuki alun-alun. Segera, 5.060 orang berkumpul. Yang akan datang. Tiba-tiba, seseorang mengatakan sesuatu. Mata orang-orang, melihat ke satu arah. Di arah itu, ada beberapa orang, melangkah ke udara. Salah satunya adalah penguasa Pavilion Yunfeng. Tapi sekarang, pemimpin Pavilion Yunfeng tidak berada di depan, melainkan posisi tubuh di belakang, dengan senyuman di wajahnya, di samping seorang lelaki tua berjubah brokat. Pria tua berjubah brokat, dengan tubuh besar dan tangan negatif, bebas dan bermartabat, yang memberi tekanan kuat pada orang-orang. Menguasai. Pria tua berjubah brokat ini benar-benar master yang mengerikan. Dia bahkan berada di puncak Master Pavilion Yunfeng. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah keberadaan alam Dewa Surga. Orang tidak perlu menebak bahwa ini adalah utusan dari 13 sekte Qintian. Utusan Lin, ini adalah Tianjiao yang disaring oleh Sungai Bintang kerusuhanku. Berdiri di langit, Master Pavilion Puncak Awan tersenyum untuk memperkenalkan sesepuh jubah brokat. Di depan sosok seperti itu, bahkan jika dia adalah penguasa Pavilion Yunfeng, dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Lihat Luming dan 5.060 orang mereka, lelaki tua itu sedikit mengernyit dan berkata, apakah ini kebanggaan Sungai Bintang pemberontakmu? Sangat lemah. Dengan kata lain, warna penghinaan itu terbukti dengan sendirinya. Terlalu lemah. Banyak orang gugup. Apakah itu terlalu lemah? 5.060 orang ini bisa dibilang yang terkuat di antara generasi muda pemberontak Star River, tapi mereka terlalu lemah di mata orang tua berjubah brokat. Secara khusus, beberapa Tianjiao muda, yang sangat percaya diri, dibenci saat ini, tetapi beberapa tidak marah. Pada tingkat seperti itu, konyol ingin berpartisipasi dalam ujian 13 sekolah Qintian. Orang tua itu menambahkan. Kali ini, bahkan Master Pavilion Puncak Awan, sedikit malu, wajahnya sedikit merah. Yah, aku tidak mengatakan banyak omong kosong. Jika aku ingin benar-benar berpartisipasi dalam ujian merekrut murid dari 13 sekolah Qintian, aku masih harus lulus ujian ini. Dengan lambaian tangannya, sebuah gerbang batu terbang keluar. Begitu gerbang batu itu terbang keluar, ia tumbuh panjang melawan angin, tumbuh dengan cepat, berubah menjadi setinggi 100 sang, dan jatuh di alun-alun dengan benturan. Selama kamu bisa melewati pintu ini, bahkan jika kamu lulus ujianku, kamu tidak akan bisa berpartisipasi dalam ujian merekrut murid dari 13 sekolah Qintian. Orang tua brokat. Sangat sederhana. Banyak orang tercengang. Selama kamu melewati pintu ini, kamu dapat melewati pemeriksaan lelaki tua berjubah brokat. Pasti tidak mudah. Kemudian, banyak orang berpikir seperti ini, matanya berbinar, dan hatinya berubah pikiran. Siapa yang datang duluan? Tanya lelaki tua itu. Namun, untuk sementara, tidak ada yang maju. Mereka semua memiliki ide yang sama. Mereka tidak mengerti penilaian pintu ini. Mereka semua ingin menunggu orang lain maju dan menemukan kebenaran. Kalian semua menatapku, aku melihatmu. Tidak ada yang maju. Pria tua itu bertanya lagi, dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Aku akan melakukannya. Saat ini, Luming membuka mulutnya dan melangkah keluar. Pergi lebih awal dan pergi terlambat. Itu sama, lebih baik pergi lebih awal. Apalagi Luming sangat yakin bisa lolos. Jika dia gagal melewatinya, diperkirakan tidak ada yang bisa melewati seluruh galaksi kerusuhan.
Luming melangkah keluar dan datang ke gerbang batu. Di dalam dan di luar alun-alun, mata semua orang menatap Luming. Itu anak laki-laki. Hehe, sungguh bodoh berani menjadi yang pertama bermain. Kuharap dia tidak bisa melewatinya. Di luar alun-alun, Kang Ji mencibir. Bocah ini benar-benar bodoh, berusaha mencari jalan untuk orang lain. Di alun-alun, Kang Lama mencibir. Menyentuh, menyentuh. Luming terus berjalan dengan kecepatan konstan dan melangkah ke gerbang batu. Bersenandung. Saat Luming melangkah ke gerbang batu itu bersinar dan muncul dengan rune. Kemudian, beberapa lampu merah berhembus ke arah Luming, secepat kilat. Sua, sua. Luming bergerak, telapak tangannya seperti pisau, dan dia terus membelahnya. Dia mengalahkan semua lampu pelangi. Itu mudah dan mudah. Itu. Ketika lelaki tua berbaju brokat itu melihat tangan Luming, matanya melotot kaget dan ragu. Kekuatan apa itu? Ini seperti cara dominasi yang legendaris, tapi bagaimana mungkin dalam kerusuhan Star River? Pria tua itu berbisik. Alasan mengapa dia tidak sepenuhnya mengenali cara dominasi Luming adalah karena Luming telah menemukan cara untuk membuat beberapa perubahan dalam cara dominasi, seperti warna. Sekarang Luming menggunakan cara dominasi, yaitu ungu tua dan tidak terlalu mencolok. Selama Luming tidak keluar dengan seluruh kekuatannya, itu tidak akan terungkap sepenuhnya. Luming terus melangkah, simen penuh cahaya, dan lebih banyak lampu meledak, terus membombardir Luming. Namun, Luming melambaikan tangannya sesuka hati dan menghancurkan semua lampu ini. Ini sangat sederhana. Luming tersenyum dan melangkah lagi. Kali ini, ada lebih banyak cahaya ilahi, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Setelah serangan ini, tidak ada serangan lagi. Luming dengan mudah melewati gerbang batu. Bab 2624. Lewati perbatasan. Suara lelaki tua berjubah menyebar, dan pada saat yang sama, dia mengalihkan pikirannya. Orang ini unik, kita harus fokus pada observasi. Meskipun dia tidak terlalu yakin bahwa kendali Luming adalah cara untuk mendominasi, tetapi cara untuk mendominasi bukanlah hal yang sepele. Jika itu benar, itu akan luar biasa. Iya dia punya. Nes, sangat sederhana. Seberapa sulit menurutku? Tampaknya lebih mudah dari sebelumnya untuk bergegas ke menara. Tampaknya penilaian Master Pavilion di Yunfeng lebih ketat. Ya, bocah itu bisa lewat. Aku yakin itu mudah. Melihat Luming lewat dengan mudah, banyak orang santai dan tersenyum. Mereka semua berpikir bahwa penilaian yang ditetapkan oleh para lansia berjubah brokat sangat sederhana. Selanjutnya, siapa yang datang? Pria tua berjubah itu membuka mulutnya. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Tiba-tiba, ratusan orang menangis dan bergegas menuju gerbang batu. Karena penilaiannya sangat sederhana, tentunya kamu harus naik lebih awal untuk pamer. Satu persatu. Pria tua berjubah brokat berbicara dengan acuh tak acuh, dan nafas yang kuat menekan, yang membuat ratusan anak muda berhenti. Kamu, pertama. Pria tua itu menunjuk seorang pemuda tampan sesuka hati. Haha, pertama-tama. Sambil tersenyum, pemuda itu bergegas ke gerbang batu, sepertinya dia akan bergegas melewatinya. Bersenandung. Ketika dia melangkah ke gerbang batu itu langsung bersinar, dan beberapa cahaya dewa terbang ke arah pemuda itu. Wajah pemuda itu rileks, dan kekuatan sihirnya meledak. Dia harus belajar dari Luming dan dengan mudah mengalahkan cahaya ilahi ini. Namun, saat pemuda itu bersentuhan dengan cahaya tersebut, wajahnya berubah. Wajahnya penuh keheranan, lalu dia berteriak, tubuhnya terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan darah dan kejang-kejang di mana-mana. Apa? Banyak orang tercengang. Bagaimana mungkin pemuda ini tidak menangkap serangan pertama, jadi dia terlempar. Baru saja, ketika Luming lewat, itu sangat santai. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang bingung. Pria muda yang terhempas itu berjuang untuk bangun dan menelan pil penyembuh untuk menstabilkan lukanya. Gagal, selanjutnya. Pria tua berbaju brokat itu kedinginan. Tunggu, Tuan, tunggu sebentar. Pria muda yang gagal, berteriak. Apa masalahnya? Orang tua brokat. Tuan, ini tidak adil. Aku pikir itu tidak adil. Ketika bocah itu melewati gerbang batu, serangan gerbang batu itu tidak begitu kuat. Mengapa serangan itu menjadi begitu kuat ketika aku melewatinya? Teriak pemuda itu salah. Dia melihat dengan jelas bahwa Luming mampu mengubah kultivasi negara Su, tetapi dia adalah kultivasi ganda dari negara Susen. Tidak ada alasan bagi Luming untuk lulus dan dia tidak bisa. Sombong, beranikah kamu meragukan utusan itu? Minuman dingin Master Pavilion Yunfeng. Pria muda itu berkeringat dingin. Tidak ada salahnya. Segera setelah sesepuh jubah brokat mengangkat tangannya, dia menghentikan Master Pavilion Yunfeng, lalu melirik penonton dan berkata, aku katakan, penilaian aku benar-benar adil. Namun,
aku juga dapat memberitahu kamu bahwa menurut pintu masuk orang yang berbeda, serangannya akan berbeda. Gerbang batu akan disesuaikan dengan usia orang yang masuk, tingkat kekuatan sucinya, Del. Hanya orang dengan bakat komprehensif yang lebih tinggi dapat menerobos, dan orang biasa-biasa saja tidak dapat menembusnya. Mengerti? Terlebih lagi, standar merekrut murid dari 13 sekolah Qin dan Tian tidak pernah bergantung pada pencapaian kamu, karena tingkat kultivasi tidak ada artinya bagi 13 sekolah Qin dan Tian. Bahkan jika kamu adalah dewa, itu tidak banyak berpengaruh padaku. Aku memiliki 13 sekolah Qin dan Tian. Aku ingin merekrut siswa, yang aku hargai adalah bakat dan potensi. Suara lelaki tua berjubah kerajaan terdengar di telinga semua orang. Memang, untuk 13 sekolah dinasti Qin, tingkat kultivasi benar-benar tidak ada artinya. Di mata mereka, tidak ada perbedaan antara tingkat roh virtual dan tingkat keadaan roh virtual. Mereka menginginkan bakat dan potensi. Namun, pemuda tampan itu masih enggan. Mengapa seseorang yang mengubah keadaan virtual dapat melewatinya, tetapi dia tidak dapat melewatinya karena roh kosong gandanya? Sepertinya kamu masih tidak mau, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkannya jika kultivasimu lebih tinggi darinya? Cara lama itu ringan. Tentu saja aku bisa mengalahkannya. Aku hanya butuh 3 jurus. Tidak, aku hanya butuh 1 jurus untuk menekannya. Seru pemuda tampan itu, menatap Luming dengan marah. Berbicara tentang bagian belakang, lelaki tua itu menatap Luming. Tidak masalah. Luming tersenyum dan melangkah ke pemuda tampan itu. Nak, aku akan menindakmu dan memberitahu semua orang siapa yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam ujian merekrut murid dari 13 sekolah. Pemuda tampan itu membuka mulutnya dengan sedikit rasa dingin di matanya. Kemudian dia keluar dari tubuhnya dan melakukan gerakan dengan seluruh kekuatannya. Jejak telapak tangan besar jatuh ke arah Luming. Namun, wajah Luming tenang, berdiri tak bergerak, seolah-olah dia tidak melihat serangan itu. Saat kekuatan telapak tangan lawan mendekat, Luming menunjukkan 1 jari. Puff! Kekuatan jari, seperti tenda tombak, langsung menembus telapak tangan lawan dan menembakkannya ke bahu pihak lain. Pemuda tampan itu berteriak, dan bahunya tertusuk. Dengan kekuatannya yang kuat, dia terbang ke tepi alun-alun. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan muntah darah. Pemandangannya sepi. Dengan 1 gerakan, hanya 1 gerakan, Luming mengalahkan pemuda tampan itu, seperti yang dia lakukan saat melewati gerbang batu. Sungguh jenius. Banyak orang terkejut. Luming baru saja mengubah dunia maya. Sungguh luar biasa bahwa Luming dapat melampaui alam besar dan mengalahkan pria kuat yang bersifat virtual dan ilahi. Setelah Luming menunjukkan 1 jari, dia berbalik dan berjalan kembali. Bagi Luming, tidak ada tantangan bagi Luming. Sungguh kekuatan dewa yang kuat. Jika menembus ke alam roh bela diri, itu akan menjadi kekuatan raja, bahkan jika itu bukan kekuatan dewa. Tanpa diduga, sungai bintang yang bergolak memiliki kesombongan yang begitu kuat. Mata orang tua berjubah brokat semakin cerah. Bersenandung. KANGLONG, Situ Xiao dan lain-lain dengungan dingin. Mereka sangat kesal melihat Luming menjadi pusat perhatian. Itu adalah Situ Feng, yang wajahnya tenang dan tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Soalnya, gerbang batuku benar-benar adil. Selanjutnya penilaian akan dilanjutkan. Kegagalan berarti kekalahan, dan kemenangan berarti kemenangan. Jika ada yang ragu lagi, mereka akan langsung didiskualifikasi. Jubah brokat sangat sombong. Baru saja, alasan mengapa dia berjanji pada pemuda tampan untuk menantang Luming adalah karena dia ingin melihat Luming bergerak. Kalau tidak, pemuda tampan itu akan berani meragukannya dan akan diusir olehnya. Selanjutnya, penilaian dilanjutkan, dan seorang pemuda lainnya maju, tetapi gagal, dan terlempar keluar oleh gerbang batu. Bab 2625. Dengan bertambahnya jumlah penguji, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa kesulitan pemeriksaan simen sangat besar, dan tingkat eliminasi sangat tinggi. Hanya 1 dari 10 yang bisa lulus. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Luming benar-benar diremehkan di hadapan mereka. Luming dapat dengan mudah melewatinya, bukan melalui gerbang batu kesulitannya tidak rendah, tetapi bakat Luming tinggi, kekuatannya kuat, dapat dengan mudah dilewati. Situ Feng telah bergerak. Tiba-tiba, seseorang mengatakan sesuatu. Situ Feng dengan tenang berjalan ke gerbang batu. Dia melihat pedang di tangannya. Setiap kali, cahaya pedang meledak ke udara. Itu tidak membombardir dengan cahaya dari gerbang batu, tetapi cahaya itu menghilang satu persatu. Situ Feng juga dengan mudah lulus ujian. Akal sehat. Pria tua itu sedikit mengangguk. Setelah Situ Feng, itu adalah KANGLONG, Situ Xiao dan lainnya. Kang Long, Situ Xiao, dan kekuatan yang mereka kendalikan semuanya adalah kekuatan raja. Meski tidak mudah, mereka melewati satu persatu. Namun, Yuan Luodian dan 2 Xiao Yaozong lainnya gagal.
Dengan cara ini, Aula Yuan Luo, Xiao Yaozong, hanya 3 orang yang lulus ujian. Segera, Dan, Xian Yanxing, Xian Yanjun, Tong Xier dan yang lainnya maju satu persatu. Sebagai kura-kura dunia, setelah menjadi dewa, Dan juga memiliki potensi yang luar biasa. Dia telah menguasai kekuatan Pin Wang dan lulus ujian. Secara alami, Xian Yanxing dan Xian Yanjun, tentu saja, santai, yang mencerahkan mata lelaki tua berjubah brokat itu. Kemudian, Tong Xier juga lulus ujian, tetapi yang lainnya di pasukan surga gagal. Dengan cara ini, 5 orang melewati pasukan Zhengtian dan Luming, yang membuat Kanji dan Situ Haonan terlihat jelek. Pemeriksaan berlangsung selama beberapa hari. Akhirnya, 5.060 orang menyelesaikan pemeriksaan. 500 orang. Pada akhirnya, hanya 500 orang yang lulus ujian gerbang batu, dan sisanya gagal. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Ada hampir 1.000 kekuatan di seluruh sungai bintang kerusuhan itu. 50 atau 60 ribu Tianjiao muda akhirnya lulus ujian. Probabilitas 1%. Yah, ujianku sudah selesai. Kalian 500 orang bisa pergi ke Qintianxing dan Wanlingxing untuk mengikuti ujian 13 Sekte Qintian. Kamu bisa mengikuti kartu giok ini. Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan 500 lembar kartu giok terbang ke arah Luming dan yang lainnya. Mereka menjangkau, dengan bantuan kartu giok, satu persatu. Piring giok itu hangat dan tebal, dengan rune kecil di atasnya. Itu terlihat sangat indah. Di salah satu sisi pelat batu giok, terdapat pola reruntuhan. Pola reruntuhan di lempeng giok ini adalah perwakilan dari sungai bintang yang bergolak. Bintang yang berbeda memiliki pola dan tanda yang berbeda. Orang tua brokat. Banyak orang tersenyum pahit. Memang, kerusuhan Star River adalah kehancuran di mata banyak bintang yang kuat dan kaya. Sekarang, dengan darahmu sendiri, kamu mengukir namamu di kartu giok. Kartu giok ini akan terikat denganmu sepenuhnya. Hanya kamu yang dapat menggunakannya. Orang lain dapat mengambilnya, dan kamu tidak dapat menggunakannya. Ini sertifikatnya bagi kamu untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan 13 sekolah Qin dan Tian. Orang tua brokat. Segera, Luming memaksakan setetes darah dan menulis, Luming, di piring giok. Setelah menulis, darah merembes ke kartu giok dan menghilang. Kartu giok ini benar-benar terikat dengan nafas Luming. Orang lain tidak bisa menggunakannya kecuali Luming. Ini untuk mencegah orang mengikuti ujian dan merebut kartu giok orang lain dan mengambil tempat mereka. Dengan cara ini, bahkan jika kamu merampok kartu giok, tidak ada gunanya. Yah, ujian 13 sekolah Qin dan Tian akan diadakan di Wanlingxing 3 bulan kemudian. Kamu bisa pergi ke sana sendiri dalam waktu 3 bulan. Namun, aku dapat memberitahu kamu sebelumnya, jangan berpikir bahwa kamu dapat bergabung dengan sekolah menengah Qin Tian nomor 13 setelah lulus ujian aku. Sangat sulit untuk bergabung dengan sekolah menengah Qin Tian nomor 13 jika kamu lulus ujian aku. Sangat sulit untuk kamu untuk bergabung dengan sekolah menengah Qin Tian nomor 13. 20 dari kamu 500 orang dapat bergabung dengan sekolah menengah Qin Tian nomor 13. Lumayan. Pria tua berjubah brokat berkata demikian dan berbalik untuk pergi, ditemani oleh Tuan Pavilion di Yunfeng. Bagus kalau ada 20 orang di dalamnya. Banyak orang terkejut dan bermartabat. Orang-orang pergi dengan pikiran mereka sendiri. Ayo pergi, mari kita kembali ke pasukan surga dulu. Aku akan mengatur segalanya untukmu, dan kemudian aku akan membawamu ke semua jiwa. Jalan fasa. Kemudian, melalui barisan transmisi, mereka kembali ke Zhengtianxing. Luming kembali ke tempat tinggalnya, menjelaskan masalah tersebut dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Jika kamu bergabung dengan sekte, aku khawatir kamu tidak akan kembali dalam waktu singkat. Fazu juga mengatur urusan pasukan Zhengtian, lalu membawa Luming dan mereka untuk berangkat. Lu siang-siang, Ouyang Moli, tinggal di Zhengtianxing. Namun, gelembung itu menempel pada Luming, dan dia akan mengikuti Luming, yang juga akan membawa gelembung itu. Luming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, Dan, Pao Pao Pao, Tong Xier, dan Fazu, bersama dengan 7 orang, pergi ke bintang segudang. Wanling Star, di posisi tengah Star River di Qintian, jauh dari kerusuhan Star River, setidaknya puluhan bintang dipisahkan. Bahkan jika kamu mengambil lari transmisi, itu akan memakan waktu lama. Mereka pertama kali datang ke kota Yunfeng dan mengambil susunan transmisi jarak jauh di kota Yunfeng untuk mengirimkan ke sungai bintang berikutnya. Selanjutnya, mereka menggunakan rangkaian transmisi jarak jauh super untuk dikendarai. Dengan cara ini, kecepatan akan lebih cepat. Tentu saja, konsumsi senjing luar biasa. Array transmisi tidak dapat dilakukan dengan sia-sia. Setiap kali melakukannya, kamu harus mengonsumsi senjing. Meski begitu, mereka membutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk menjangkau semua jiwa, kurang dari sebulan sebelum Maret. Betapa tampangnya yang kaya.
Berdiri di tanah semua jiwa, tarik napas dalam-dalam, rasakan udara yang bergulung, hembuskan ke dalam tubuh, seluruh tubuh terasa nyaman. Lingkungan kultivasi di sini jauh lebih baik daripada di Riot Star River, dan perbedaannya sangat besar. Bintang Wanling, yang terletak di posisi tengah wilayah Qin Tianxing, adalah planet perdagangan terbesar di domain Qin Tianxing. Planet ini bukan milik kekuatan tertentu, kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, semua berbisnis di sini, makmur hingga ekstrim. Dan ujian dari 13 sekolah Qin dan Tian untuk merekrut murid selalu ditempatkan di bintang dari semua roh. Lokasinya adalah kota terbesar dari semua jiwa, kota semua jiwa. Setelah mereka datang ke kota roh, Blooming menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di kota. Di jalan, kamu dapat melihat kelompok Tian Jiao muda. Nafas beberapa orang sangat mengerikan, sekilas adalah roh jahat yang sangat kuat. Ada ratusan bintang di langit dinasti Qin, dan sungai bintang kerusuhan hanyalah yang terburuk dan paling terabaikan. Bintang-bintang lain, ambil satu secara acak, lebih makmur dan lebih kuat dari sungai bintang yang rusuh, dan jumlah Tian jauh-jauh dari sungai bintang yang rusuh. Hanya 500 orang yang lulus ujian dan dapat mengikuti ujian. Tapi bintang lain, bahkan yang terparah, ada ribuan orang yang bisa ikut penilaian, ribuan lebih, bahkan puluhan ribu orang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.